Mantap. Dari kemarin kayak gini nih. Nggak tahu kenapa. Instagrammu belum mau update mungkin, Mas? Udah sampai Udah tak ya? update. Udah tak clear cache-nya itu loh. Oh iya Terus iya. sudah tak restart lagi masih kayak gini. Oh, ini kamu pakai iPhone apa Kalau di Android, atas Mas? Android. Android sama sih aku juga. Kalau di aku itu ini apa? Suaranya jadi double. Oh gitu. Tadi tuh Iya, di luar aku di bisa. Android gitu. Kan sekarang pakai IndiHome. Apa gara-gara IndiHome? Kayaknya enggak sih. Cuman aneh. Enggak lah. Kayaknya Instagramnya, Mas. Install ulang aja. Ini kamu pakai apa? Tetap Android? Apa pakai iPad akhirnya? Sama pakai Android. Kalau di atas gini bisa, aku yang undang bisa. Tapi kalau aku diundang nggak bisa. Nggak tahu. Kamu sukanya di atas ya, Mas ya, berarti ya. Mendominasi permainan gitu ya. Iya. Lebih menguasai. Oke, ini sebenarnya aku yang harusnya ngajak, tapi nggak apa-apa, tak buka dulu ya. Halo teman-teman. Nggak apa-apa ya. Selamat datang, selamat hadir di live saya dan Mas Bangkit kali ini. Ini mohon maaf sebelumnya aku nggak sempet bikin poster-poster pengumuman gitu, soalnya nggak keburu ya. Nah, tapi ini aku sekedar mau mengingatkan, jadi santai aja kalau misalkan nggak join langsung hari ini, terus nggak sempet nonton yang 24 jam itu, nanti ini insya Allah bakalan tak download, terus tak upload di YouTube-ku, Mas. Oke, nanti siap. Mas Bangkit sendiri juga bisa nge-share ke teman-temannya. Ya, aku kan mengikuti jejakmu YouTubean. Asli. Balik ya. Aku loh gak YouTubean, Mas. Sumpah. Aku pengen dari dulu tuh YouTubean. Makanya pas lihat YouTubemu itu kok, wah menarik loh ini. Asli ini aku udah pengen kan. Tapi kan kemarin udah buat podcast kan? Podcast. Cuman aku podcast itu jarang-jarang soalnya ngeditnya loh, Mas. Ngeditnya itu lebih capek daripada rekamnya loh. Males aku. Oh iya. Iya. Oke. Ayo langsung memasuki pembicaraan. Ini baru pertama kalinya aku live. Oh enggak pertama kalinya sih. Tapi kalau ngobrol ya pertama kalinya. Kan aku sebelumnya belum pernah ngobrol sama kamu kan. Sebelumnya aku kalau yang live sama yang udah aku sudah kenal sebelumnya gitu loh, meskipun cuma cacatan tok. Iya. Ya, ini kebetulan aku kan nggak tahu apa-apa nih, jadi kalau cerita itu bisa lebih dapet gitu loh, nggak pura-pura tanya padahal sudah tahu gitu ya toh. Iya. Iya. Ayo ini awalnya gimana, Mas? Kamu pertama kali mengenal dunia desain itu dari kapan dan gimana ceritanya? Umur berapa? Atau mungkin pas kuliah atau pas SMA apa gimana? Tahun berapa? Dimulai saja, monggo. Kalau desain tuh kayaknya mulai 2011, 2012 kayaknya. Dulu kan aku kuliah di seni rupa UNY. Nah, dulu aku punya kakak tingkat negeri UNY Jogja. Oke, siap. Nah, dulu kan maksudnya pas masuk kuliah itu kan nggak tahu kan jurusannya UNY pun pendidikan seni rupa bukan desain ya. Jadi melenceng. Sebelum itu nggak tahu desain grafis itu apa kayak gitu, nggak tahu. Cuman kan dari situ kan banyak teman-teman yang kakak kelas, kakak tingkat. Nah, dulu tuh ada ya itu loh, kalau kenal Randy tahu nggak? Randy. Oh, Mas Randy. Iya. Nah, itu. Nah, dulu kan itu kakak kelasmu toh. Iya, dia 2007 atau 2009. Loh, seumuran berarti kita. Oh iya. Aku kalau kuliah 2009, cuman sayangnya aku nggak kuliah. Jadi teman-temanku yang seumuran aku 2009 semua. Iya, benar. Makanya aku biasanya kalau misalkan kenalan angkatan berapa? 2009. Padahal aku nggak kuliah. Oke, siap. Nah, dari situ kan. Lanjut. Nah, itu tahu Randy itu tahu dari karyanya dulu tuh. Oh iya. Itu kan garap kayak itu kan band-band metal kayak gitu kan, ilustrasi di Twitter kan dulu. Nah, habis dari situ kan aku belum kenal tuh orang-orangnya, cuman teman-teman seangkatan aja yang kebetulan juga main desain t-shirt kayak gitu loh.
Iya, Ya iya, udah iya. pas pertama itu ya udah belajar gambar-gambar aja, ilustrasi. Sebelumnya itu paling ilustrasi juga yang biasa-biasa, misalnya gambar bentuk kayak gitu loh. Bukan ilustrasi yang pure dari sketch kayak gitu loh. Harus ada medianya yang perlu dicontoh kayak gitu loh. Oh, Nah setelah itu kan menggambar teknik, maksudnya menggambar teknik apa uh, uh, gimana? uh, ya lah Menggambar setelah itu kan benda-benda gitu ya Mas ya? terus kan ada apa dulu ya, kayak mintis atau emtis ya dulu itu. Oh iya, MTis dulu, MTis dulu. Nah dulu tahunya referensinya itu juga dari MTis kayak gitu itu. Oh Terus iya, iya. Kamu mulai sempat mulai mainan MTis juga Mas? enggak, dulu belum. Oh oke. Saya dulu itu ada ketakutan sendiri, nggak kayak sekarang itu apa semuanya dimainin. Dulu tuh kalau mau upload Loh ya gambar itu kamu sekarang mikir-mikir udah dulu. sangar ya Mas, lah kamu dulu mungkin belum pede gitu tau. Makanya bedanya kan sekarang sama dulu kan Aku gitu. kan wes stop toh ya, bebas aku mau main apa aja menangan gitu toh. Ya itu kan Oke, lanjut, seiring lanjut, lanjut. berjalannya waktu juga. Iya, iya, Terus iya, waktu iya, itu iya. terus ya udah gambar-gambar aja, terus tertarik kayak gitu. Tapi Sering belum untuk ngumpul-ngumpul kebutuhan sama komersil apa? ya? Untuk belum Belum untuk belum kebutuhan masih komersil ya? dulu belum belum dulu belum kepikiran cari uang dari situ, itu belum, masih Oke. seneng-seneng gambar apa ya, ngelatih skill Hmm. aja sih kalau dulu tuh. Nah terus Hmm. lulus kuliah baru tuh apa, dulu kan mainan 99 design, Randy juga mainan 99 design itu Oh kan. iya, iya. Ya selain Randy juga banyak sih, ada angkatan 2008 2000, kebanyakan sih 2007 2008 dulu tuh yang main Oh 99 iya itu. Ya benar. udah ikut aja. Nah terus dulu kan itu kan pertama kan logo kan, di Iya. 99 itu kan terkenalnya logo. Nah terus nyoba setahun 2 tahun kayak gitu nggak pernah menang, terus akhirnya kenal itu, baru kenal Randy itu paling setelah lulus kok, baru akrab itu, baru mulai Oh. apa berani tanya-tanya itu loh. Dulu Oh waktu iya, belum Pak. bisa mau tanya-tanya itu kayaknya Eh, waduh aku sopo kayak gitu loh. kalau di Terus kampus ketemu paling ya, Mas? Ya. oh Randy itu nggak pernah di kampus mas. Oh iya toh. Ya aku Masa? nggak pernah di kampus juga, nggak. Oh. Aku itu ketemu itu juga beberapa kali aja dulu. Nah Oh terus iya, itu iya, kan, iya, iya, iya. terus di itu dikasih tahu sama teman-teman tuh, kakak tingkat itu, main ilustrasi aja kamu kan, apa bisanya ilustrasi, dulu kan udah pernah gambar pas Hmm. waktu itu kan. Ya udah terus Hmm. nyoba ilustrasi, ya akhirnya malah pecah telurnya itu di ilustrasi itu pas di 99. Oh, 99 Itu tapi ilustrasi. lah Wah, mulai dapat uang itu menarik juga ini, dari situ. menarik. Tahun Dapat berapa uang itu? itu dari situ. 2011 ya? Wah enggak, itu udah 2000 berapa ya, 2014 kayaknya. Sebelum itu tuh aku bikin Oh, oke, karikatur oke, oke, itu. oke. Bikin karikatur tak jual di Kaskus kayak itu loh. Buka jasa di Kaskus Oh, kayak. oh berarti itu ya Nah, sumber pemasukan utamamu dari gambar ya sebenarnya yang pertama kali ya karikatur itu tadi. iya. Oh, Oke, 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 pas oke, oke. pertama itu sama gambar sket-sket wajah gitu loh. Oh Dulu iya, kan iya, iya. kalau Di kalau Kaskus juga. mahasiswa itu kan enggak, kalau dulu mah antar mahasiswa kayak mahasiswa bahasa Indonesia terus mau ngasih ceweknya apa kayak gitu loh. Oh, siap, 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 Terus siap. kayak gitu. Ya paling cuman dibayar rokok atau apa gitu kan. Nah, Ya, dulu tuh. masih anu ya, apa promosinya nggak dari internet ya, dari orang-orang kenal Iya. gitu-gitu ya. Oh, Oh, kayak oke, oke, gitu. oke, oke, oke. Nah, terus buka jasa di Kaskus itu karikatur. Dulu juga diajak Hmm. temanku itu ada, terus suruh buka jasa di Kaskus itu karikatur itu sampai 2000, ya itu kenal ngontes, setelah kontes menang-menang itu karikatur udah lewat. Tapi dulu karikatur itu kamu sempat lama berarti, Mas? Karikatur itu paling setahun mas, 2013 Wah, sampai 2014 tuh. zaman segitu karikatur tahun 2013 satu gambar berapa, Mas? Paling dulu berapa ya, 70.000 berapa. Wih, wah sekarang nggak dapat itu, Mas. Nggak ada yang mau Oh, ngasih harga segitu, Mas. kalau di Kaskus dulu itu kok apa rame banget dulu tuh. Iya, iya, aku juga main Kaskus kok, Mas. Tahun-tahun 2011-an itu aku Oh main iya. Kaskus juga. Tapi jualan desain kaos. Oh, Lumayan aku juga. oh iya, desain kaos. Sebentar, Mas. Ini kayaknya Ah, komennya sudah banyak. Sebelum lanjut, tak baca-baca dulu. oke Oh, oke. ternyata ada Henry. Henry, halo, gas, gas. Ya. Oh, ada Mas Teuku Deki. Ini
Deki Grabtail Mas. Grabtail ya, kemarin juga ya. Halo Mas Deki. Ketemu tuh. Oh siap, mantap. Dia itu dosen. Om Ian konenya badai enggak? Oh iya ya, aku kenalnya pas dia masih di Bandung waktu itu. Sempat ketemuan juga sekali. Oh, dia tuh dosen ekonomi tapi kayaknya. Oh iya, emang jago kok bisnisnya kok, percaya aku. Top itu Mas itu. Irfan Ulya, oh Mas Irfan, halo. Bang Deki apa kabar? Oh malah ngobrol di komen. Iya. Oh ada Mas Tata Waskito, halo. Duet maut enggak? Oh Mas Dina Kukilov, halo Mas. Halo Mas Bangkit, halo Mas Ian. Oke, sudah semuanya. Ya, lalu Threadless Mas Dina. Oke, lanjut. Jadi tadi mulai menang terus nih di 99, terus akhirnya mulai memfokuskan diri di 99 ya toh. Sempat ya, akhirnya ikut logo juga apa tetap ilustrasi terus? Dulu tuh ilustrasi terus. Nah, itu pas ilustrasi itu aku juga pas kebetulan masuk itu kerja di kantor kan. Dulu kan karikatur itu nggak terlalu banyak kan. Income-nya kan nggak banyak, paling sebulan 500.000 itu udah seneng banget dulu Mas. Oh iyalah banyak, kalau dikali 70.000 kan maksudnya banyak banget ya ordernya ya jumlahnya. Makanya. Iya. Itu aja udah paling mentok itu kayaknya dulu tuh. Nah pas itu kan nyoba itu ya kerja di kantor ya kayaknya kebanyakan orang kan berangkatnya dari kerjaan kantoran dulu lah, paling nggak cari pengalaman ya. Dulu kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah terus itu 2014 aku masuk di kantor penerbit buku di Solo. Aku ngerjain ilustrasi buku anak. Lah aku belajar gambar-gambar unyu-unyu itu dari situ Mas. Jadi di situ aku gambar kan biasanya ada penulis yang bikin buku anak, terus aku ngisi ilustrasinya kayak gitu. Nah itu cuma bertahan setahun. Nah bertahan itu pun gajinya sedikit banget dulu tuh. Fresh graduate itu paling gajinya cuma 1,5 dulu tuh. 1,1 1,100.000. Waduh. Sedangkan kan rumahku kan dulu kan Boyolali kan. Aku kan dari Boyolali terus ke Solo kan laju kan. Tiap hari berangkat pagi pulang malam kayak gitu tiap hari. Nah itu uangnya cuman habis di itu perjalanan itu, habis di bensin sama makan itu. Nah setelah itu ya mikir-mikir ya, kalau nggak ada sambilan kan kayak nggak bisa nabung nih, apalagi aku kan cowok ya, udah umur segitu. Nah terus itu mulai ngontes lagi itu. Nah beberapa ngontes itu menang kayak gitu beberapa kali. Terus ada kan kalau di 99 Design itu banyak itu kan, kalau udah menang misalnya kan dulu kan aku ikut ilustrasi misalnya ilustrasi bikin ilustrasi cover book kayak gitu kan. Biasanya kalau menang nanti dikasih project selanjutnya, terus ngisi ilustrasi bukunya itu, misalnya menang kontes satu buat cover. Nah itu di dalamnya itu untuk project selanjutnya itu kita ngisi semua ilustrasinya di situ biasanya kayak gitu kan. Jadi menang dapat project di Japri gitu ya. Projectnya di Japri terus nyambung terus gitu ya. Jadi kayak audisi kayak gitulah, yang menang nanti berarti kamu dapat projectnya bukunya. Nah itu kan banyak banget dulu. Nah, akhirnya memutuskan buat resign itu setelah 1 tahun kerja di situ, resign fokus di freelance. Nah, itu tuh dari 2015 baru fokus freelance ya. 2015 itu udah fokus freelance. Nah, lah freelance kan kalau ya ibaratnya kalau dulu kan ngontes kan semakin banyak pesaingnya ya, nggak kayak pas awal-awalan dulu kita main kan. Nah, waktu itu masih udah mulai agak surut nih biasanya sebulan menang 2 kali, ini paling sekali itu juga jarang kayak gitu tuh. Terus belum ada klien-klien tetap itu juga dikit. Nah terus aku itu kan buka-buka Kaskus kan, dulu kan sempet main Kaskus itu karena karikatur itu. Terus ada thread yang bahas Fiverr itu Mas, terus aku cari tahu kan. Dulu tuh ada grupnya itu Fiverr Community Indonesia atau apa itu di Facebook, itu baru berapa orang ya dulu, baru sedikit kayaknya itu tahun 2015 itu. Terus nyari-nyari info di situ kan, terus bikin akun,
terus bikin jasa itu apa tracing wajah itu pakai apa jadi vektor wajah tapi cuman black and white kayak gitu loh, cuman land art-nya kayak gitu ya. Tapi soalnya kan apa Wakoman gitu? Enggak, dulu pakai Wacom. Jadi ya cuman itu, enggak butuh pakai skill lah, ibaratnya cuman ngeblati gambar apa? Ya tetap lah. Ya tetap skill lah. Ya beda hasil pelatannya, hasil tracingnya orang yang jago sama yang enggak, meskipun fotonya sama kan ya beda tuh Mas. Kayak gitu lah. Dulu kan Fiverr kan cuma $5 Mas. Belum kayak sekarang dulu Fiverr belum ada paket-paketan. Sekarang kan ada paketnya. Kita paket bisa atur sendiri ya harganya sekarang ya. Kalau dulu kan enggak. Semua pukul rata $5 semua. Ya udah dah. Mau nggak mau kan bikin gigs, bikin apa jasa yang seminimalis mungkin kan. Makin cepat kan makin banyak kan. Nah mulai dari situ itu mulai fokus gambar, terus bikin jasa apa lagi ya dulu banyak kok. Pokoknya berkaitan dengan ilustrasi sih dulu. Memang terus berangkatnya dari ilustrasi ya. Iya. Nah pas gara-gara aku ngantor itu, jadi kecepatan aku gambar itu terlatih dari situ Mas. Dulu kan satu buku itu harus selesai dalam waktu 1 bulan kan. Padahal satu buku itu isinya kurang lebih 50-an ilustrasi loh kayak gitu. Di kantor itu dulu. Makanya dulu tuh pressure-nya apa? Tekanannya itu keras banget ya di kantor itu. Udah apa spasinya kecil lagi ya. Makin tertekan ya. Kayak itu terus keluar itu aku. Tapi di situ ya juga itu sih dari kantor itu jadinya aku itu bisa kerja cepat kayak gitu loh, kan banyak. Iya. Terus ya udah itu di rumah itu kan setelah resign itu kan kerja freelance kan di rumah itu. Nah, terus sampai Fiverr itu sampai sekarang sih. Cuman sekarang itu udah mulai berkurang sih ngerjain project. Nah, terus awal mula kenal font itu mulai dari sebentar, ini tadi kan 2015 ke 16 kamu kan masih toh Mas, masih Fiverr sama 99 kan berarti ya? Iya, Nah, terus habis itu gimana ceritanya tiba-tiba kok ya sebenarnya mungkin kalau di kondisimu kamu kan jago ilustrasi. Nah, sedangkan waktu itu kan banyak orang yang main di marketplace itu mainnya font gitu loh. Harusnya kamu kan bisanya aku bisa ilustrasi nggak ya untuk di marketplace? Biasanya kan gitu. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa akhirnya kok malah ketika mau masuk marketplace malah banting setir untuk belajar font gitu loh Mas. Itu kenalnya gimana? Terus akhirnya kok bisa memutuskan buat oke aku tak pindah belajar itu dulu. Itu gimana coba? Oh, dulu tuh sebenarnya sebelum main marketplace, tapi bikin font pas main marketplace itu sebelumnya aku udah main marketplace dulu, tapi dulu desain t-shirt itu. Itu cuman di dulu tuh t-shirt factory itu. Dulu yang paling ramai tuh t-shirt factory itu sampai 2016 lah. 2016 aku tuh nikah. Nah dulu tuh belum siap nikah Mas sebenarnya, cuman ya gara-gara ada pokoknya gitu kan. Dulu tuh paling takut gitu loh kalau udah berurusan rumah tangga itu belum ada planning apa-apa gitu loh. Akhirnya kan karena ada tuntutan keluarga atau apa, itulah menikah. Terus kan dari istriku kan orang Banyumas, cuman kan kerjanya di Jogja. Nah 2016 itu aku pindah ke Jogja. Terus menetap di Jogja ini. Nah di sini kan nggak ada temennya, nggak ada temen. Otomatis cari komunitas ya. Pokoknya cari teman-teman lewat Facebook itu aja. Lewat Facebook tak add siapa yang kira-kira anak desain itu tak add, banyak banget itu. Nah terus aku nemu itu Mas Aryo itu slab desain yang punya letterhead sama Hendry itu loh. Iya benar. Nah terus aku dapet kan ya pokoknya pengen main lah ke sana, ibaratnya cuman pengen cari teman aja di situ tuh, ke tempat Mas Aryo. Kan dulu paling banyak kayaknya dulu tuh kalau update status itu paling banyak komentarnya kan statusnya Mas Aryo itu loh. Wah ini kayaknya
kok kayaknya terkenal banget nih di Jogja, ya wes tak. Nah itu kan aku samperin kan ke sana kan janjian. Nah di sana itu aku ya juga tanya-tanya main apa ini lah, dia itu ngenalin itu kan dulu pas Letterhand awal-awal itu 2016-an itu kan masih berapa font dulu, 3 font atau berapa font gitu. Ini Mas aku sambil kan dia ngerjain project landing page kalau sama UI UX itu kan kalau Slab. Terus dia cerita kalau barusan bikin studio baru, terus cuman fokus bikin font. Aku tuh dulu nggak tahu kalau font itu bisa dijual, itu nggak tahu Mas dulu tuh. Di Boyolali kan nggak ada teman sama sekali. Desainer grafis, freelancer itu nggak ada sama sekali lah. Terus di situ diceritain ini aja apa nyoba-nyoba font kayak gitu. Loh, emang bisa dijual? Bisa Mas, dijual di sini dia nyeritain dulu tuh cuman ceritain di Creative Market itu loh. Oh iya. Nah, dia sebelumnya itu Mas Aryo itu pernah ketemu sama beberapa teman-teman yang udah main font duluan tuh kayak Alif Pandu, terus Adil Budianto, terus yang orang Malang itu siapa? Aga Switch Blank itu loh. Oh iya. Tapi waktu itu kamu belum kenal sama mereka ya Mas ya berarti ya? Oh belum. Aku tuh nggak punya temen di Jogja. Kasihan kamu Mas, sedih Mas. Drama ini jadinya Mas. Ya nggak apa-apa. Nggak punya temen. Boleh nggak apa-apa. Terus ya itu kenal temen-temen itu dari Mas Aryo itu dulu tuh. Nah terus dikasih cerita peluang-peluangnya itu kayak gini, dia tahu dengar dari cerita temen itu kan, wah ini kayaknya menarik nih. Soalnya dari aku tuh tahu lettering itu dari sebenarnya tahun 2013 itu aku udah tahu. Dulu tahu akunnya si itu loh, siapa? Lupa aku. Tobias Saul itu loh, tahu nggak? Oh iya. Tobias Saul. Dari Tobias Saul dulu tuh tahu. Ini kok ngapain ya buat tulisan kayak gitu kan, buat pakai font aja bisa kok. Ya buat tulisan. Benar. Iya, dulu tuh awam banget pokoknya. Tahu font itu kok bisa dijual itu aku tuh heran itu loh, sempat heran. Kok bisa ya? Terus buatnya kayak gimana kan, penasaran kan Mas dari dulu. Iya. Oh, ternyata flashback ke itu 2003. Oh, ternyata kalau basicnya font itu kan dari lettering itu kan. Nah, itu diajarin di Mas Aryo itu kan paling enggak itu belajar lettering dulu aja buat basicnya. Nanti kalau udah lettering nanti di fontin gampang itu kan, nggak tahu apa-apa kan. Dulu kan yang main font juga sedikit banget kan. Ya udah ikut aja belajar lettering berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan kayak gitu, pakai brush pen kayak gitu. Nah terus mulai awal ngefont itu baru 2017 awal itu mulai ngefont. Itu pun satu font juga lama banget aku prosesnya, kayaknya 3 bulanan lebih kok dulu tuh. Nggak tahu open time, nggak tahu ligatur kayak gitu, bahasa-bahasa yang baru-baru kayak gitu tuh nggak tahu kan. Tanyanya juga cuman sama Mas Aryo kayak gitu. Nah terus selang berapa bulan ya, 2 bulan atau sebulan apa 2 bulan loh kayaknya, dari main ke tempat Mas Aryo itu, terus Mas Aryo itu ngadain meet up itu loh, Jogja Creator Meet Up yang pertama itu loh. Ini kapan nih? Tahun berapa? Wah, 2017? 2017 awal itu pas aku lagi belajar lettering itu. Nah, terus aku ikut kan. Nah, di situ aku kenal banyak temen ya, kayak Alif Pandu, Adil, terus Mas Adit. Akhirnya kenal ya di situ ya. Di situ. Makanya kenal Adil kayak gitu kan dari situ. Terus dia ya cerita, pokoknya cerita ini loh kalau ngefont ini gampang maksudnya kayak gini loh, buat sekali terus tinggal di upload aja, terus nanti kita dapat royalti dari situ kan, kayaknya enak banget kan Mas. Yang sebelumnya aku cuman ngerjain project yang $5 tiap hari harus begadang, tiap hari ngerjain beberapa project kan, wah kayaknya ini peluang enak nih kayaknya, ya udah nyoba-nyoba kan. Sebenarnya sih iseng aja sih dulu, terus ya tertarik juga sih kayak pas belajar letteringnya itu, kok ternyata aku bisa nulis bagus juga kayak gitu loh. Jadi ya tertarik, lama-lama tertarik aja. Pas dari situ ya banyak tanya-tanya sama teman-teman baru itu. Itu mulai 2017 itu, terus sampai sekarang ini. Oke.
Itu berarti 2017 kamu akhirnya mulai fokus ngefont. Terus ini kapan momen ketika si project-project yang sebelumnya Mbok kerjakan ini sudah kamu rasa kayak wah ini waktunya sudah selesai gitu. Aku mau fokus ngefont aja. Aku tuh nggak fokus Mas, nggak fokus. Jadi aku tetap ngerjain Fiverr di sela-sela ngefont pas waktu apa. Jadi itu aku kalau bosen ngefont terus lari ke kerjaan project, terus nanti project banyak itu aku fokus project, terus kalau projectnya pas lagi sepi aku baru ngefont kayak gitu tuh. Aku nggak bisa fokus. Ini sampai sekarang, sampai sekarang kayak sampai gitu. Sekarang. Iya, berarti sekarang pun juga gitu. Masih ada kerjaan project berbayar ya? Masih dari nanti itu masih ya? Ada. Masih. Oke. Klien-klien lama itu juga masih. Sekarang yang masih kamu jalani apa aja Mas? Ini apa istilah kata apa ya? Sumber uangmu deh dari mana aja? Marketplace, terus marketplace-nya itu apa aja? Terus yang apa proyek-proyek berbayar ini biasanya datangnya dari mana aja? Kalau marketplace itu dari CM, Creative Market, terus Font Bundle. Font Bundle terus Envato Element sama Creative Fabrica. Cuman itu yang paling maksudnya yang paling tak fokus. Yang lain cuman paling kalau upload itu kan males banget kan Mas, upload itu. Ya paling yang paling fokus upload cuman itu tak. 4 itu tadi ya. Ini font semua ya? Apa ada ilustrasi juga yang dijual? Ilustrasi tapi dijual bukan untuk project. Ada kalau cuman di Envato Element itu aja sih tak isi logo-logo template itu sih. Oke. Ya. Sama flyer kayak gitu. Berarti yang lainnya ini ya, semua. Kamu juga tetap ya Mas ya, berilustrasi yang untuk dijual sama berilustrasi untuk project juga ya, gitu. Iya. Kalau yang project biasanya dari mana aja Mas? Klien-kliennya? Kalau project itu yang paling banyak tuh dari Fiverr sih masih. Karena aku juga pas jalan 2017 itu kan lagi banyak-banyaknya itu loh musimnya sport logo itu loh e-sport gitu loh. Nah itu aku buat gig di Fiverr itu terus nyoba-nyoba kok malah rame. E-sport gitu. Iya sekarang malah gigku yang maksudnya order gig yang dulu itu yang tracing itu udah tak hapus semua terus cuman itu tak sekarang. Oh berarti yang sama spesialis untuk logo e-sport. Iya. Kalau yang project lain yang 99 apa biasanya? 99 itu ya paling klien-klien yang itu ya berhubungan dari ilustrasi dulu kayak ilustrasi buku terus playing card kayak gitu tuh. Tapi kebanyakan kalau di 99 itu kan maunya NDA ya kayak project yang nggak boleh di-share itu loh tau nggak? Oh iya. Ya itu kebanyakan kayak itu. Jadi project-project yang dari 99 itu nggak ada yang tak share. Iya. Tapi kalau misalkan klien dari Instagram gitu juga sering Mas? Iya nggak sering banget. Aku justru kalau Instagram nggak terlalu yang banyak banget nggak. Jadi kayak orang tuh ada tempatnya sendiri-sendiri itu loh. Ada yang rame di Instagram tapi nggak rame di Fiverr kayak gitu loh. Mungkin aku ramenya masing-masing di Instagram ya. itu. Iya. Oke. Bentar Mas, kita pause berhenti sejenak rehat sambil baca-baca komen. Oh iya. Lo katanya tadi mau di luar tapi kok nggak jadi. Nggak jadi Mas, ribet Mas aku Mas. Naruh handphonenya bingung aku, terus gelap, terus HP ku lowbat, nggak bisa dicolokin casan. Nggak tahu lah, aku akhirnya pindah ke kamar lagi. Mantap, halo guys, desainer idola, figuri.id. Hai Lord, aksen grafik, halo, sungkem dulu karo Lordku. Oke, halo semuanya yang sudah hadir. Mas Bangkit, buta prosedur temanmu Mas. Apa itu? Bukan. Nah ini ada Mas Randy nih, Randy Nur Avianto nih, halo. Wah, itu ini lo adik kelasmu lo. Orang yang berpengaruh di hidupku itu. Waduh, sesosok panutan. Iya panutan. Nugi Nur Zahid, halo Mas Ian, Mas Bangkit, halo.
Nah, ini ada yang nanya, kalau punya satu font bisa dijual di mana aja ya, Mas? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Bangkit. Kalau Mas Iya. Bangkit jualannya di Kreatif Fabrika, terus Kreatif Market, terus font bundles, sama apa lagi tadi, Mas? Invato Elemen. Invato Elemen, ya. Itu cuman beberapa ya. Yang lain masih ada banyak. Salah satunya kayak MyPhone dan Iya, MyPhone itu males uploadnya gitu-gitu ya, banyak. Tergantung nyamannya aja, sesuai yang dibilang sama Mas Bangkit tadi. Bisa jadi Mas Bangkit ini ramenya di marketplace ini, sedangkan orang ini belum tentu ramenya di marketplace ini, mungkin di tempat lain gitu ya, masing-masing. Iya. Nah, ini Mas Gemafalah, Mas nanya, Mas kalau ilustrasi lebih enaknya dijual di mana ya? Nah, Mas Bangkit lebih berpengalaman ini, kalau ilustrasi dijualnya di mana biasanya yang enak? Nah, ilustrasi apa dulu itu? Nah, itu ilustrasinya apa? Yang biasanya kalau ilustrasi yang di marketplace yang suka dicari orang apa sih, Mas? Biasanya yang rame. Aku nggak terlalu memperhatikan ilustrasi. Aduh, kalau aku nggak itu, Mas, nggak terlalu apa riset marketnya itu yang lagi rame apa, cuman yang tak bisa aja. Aku pengen buat kayak gitu sih. Kalau yang buat biasanya apa, Mas? Selain logo export tadi, biasanya apa? Ilustrasi untuk flyer kayak gitu sih. Oh, flyer kayak gitu. Ya, kalau di marketplace. Oh iya. Berarti ilustrasinya bukan yang ilustrasi satu biji gitu, enggak ya, tapi dijadikan desain flyer gitu ya. Tapi tetap ada ilustrasinya, misalnya kayak apa ya, kemarin tuh bikin apa kayak flyer festival musik kayak gitu ya, bikin orang gambar lagi main gitar kayak gitu ya, pokoknya ada hubungannya sama ilustrasi lah. Kalau flyer gitu kan nanti ini ya, teksnya bisa diganti sama yang beli kan? Iya, di tabel. Itu kalau aku fontnya pakai apa, Mas? Kalau kayak gitu, Mas? Kalau kayak gitu aturannya biasanya fontnya pakai apa? Biasanya itu pakai font free, yang penting free, 100% free ya. Kalau biasanya ini dapat di itu, penting ini. Dapat di itu loh, Google Font itu loh. Oh ya, nah ini info juga buat teman-teman, kalau Google Font itu 100% gratis, boleh buat komersial, boleh buat personal juga ya. Jadi kalau mau aman, nggak kena copyright, tapi nggak mau berbayar, mendingan pakai font yang dari Google Font. Iya. Jadi untuk jual-jual template flyer gitu bisa ya pakai font di Google Font ya? Bisa. Terus ada beberapa juga pakai fontku sendiri. Jadi aku buat template. Buat logo export kayak gitu, aku buat fontnya. Terus nanti kan kalau jualan logo kan, jualan template kayak gitu kan, kalau editable text nanti kita ada kan di file zip-nya itu kan, ada file zip-nya itu kita kasih file readme biasanya buat panduan sebelum mengakses filenya itu, kita kasih tahu font apa yang digunakan, dan nanti kita linkkan ke akun ke produk font saya gitu. Jadi dapat dua, dia beli flyer saya, beli logo saya, terus otomatis dia beli font saya, ya dapat dua. Oke. Itu saling itu kan strateginya ya. Dan itu spesifikasi teknis dari kalau mau jualan ilustrasi. Jadi bisa pakai buat flyer, logo, asal teksnya bisa diedit. Nah, kalau misalkan fontnya biar aman pakai font dari Google Font. Ya, itu bagus sekali itu. Sangat membantu buat teman-teman yang mau bermain di marketplace tapi nggak melulu tentang font, ilustrasi juga bisa, prospeknya bagus, kayak Mas Bangkit ini yang sudah menjalani cukup lama, beberapa tahun. Lah, aku baru aja sih. Ya kan seenggaknya lebih dari setahun. Kalau aku bilang beberapa tahun kan berarti nggak. Tapi kan sebelumnya Mas Ian kan juga mainan ilustrasi tuh. Iya. Aku dulu main ilustrasi, cuman tak tinggalkan akhirnya karena memilih fokus yang lain. Ini Mas Randy nih, boso Jawa wae guys. Wah, ya jangan dong. Nanti kan nggak universal kita. Ini banyak yang. Tapi bisa bahasa Jawa nggak? Oh, bisa. Bisa kok. Lah cara ngomongku kok ngene kok, masa nggak bisa piye to, Mas? Tapi aslinya orang mana, Mas? Surabaya, Mas. Oh, Surabaya. Tak kira asli Bandung. Enggak toh. Oh, Bandung bukan sih? Enggak, Mas. Sekarang tinggalnya di mana? Jakarta, Mas.
Jakarta yuk gak kira Bandung. Oh enggak, ini Mas Adil Budianto, idola ya. Ya kamu itu idola, kamu. Oh, Mas Adil Besok Budianto kamu ini live sama idola aku ini. kamu, ya. Iya harus ini. Tapi aku nggak mau ngomong no desain, aku mau bikin lagu. Iya. Mas Adil Ya bikin sukanya lagu dangdut ya. sih. Wah, Ya, enggak sukanya apa-apa. dangdut. Pokok dibikinkan. Oke, melanjut lagi ke obrolan faedah. Coba sekarang mulai sedikit masuk ke teknis ya Mas ya. Tadi ceritanya sudah oke banget. Nanti kita masuk ke teknis sama dihubung-hubungkan sama kondisi ceritamu tadi biar lebih cocok gimana. Kenapa kamu begini, ternyata ceritanya gini gitu-gitu. Nah ini tadi kan awalnya kamu belajar lettering toh Mas. Untuk mau masuk ke dunia font itu kan. Iya. Karena ya mungkin menurutku ilustrasi kamu sudah nggak perlu belajar banyak lagi lah. Karena kan kuliahnya juga seni rupa toh ya. Dan memang kalau bisa dibilang lebih menguasai ilustrasi dibanding lettering pada hari itu ya toh. Iya. Nah, kamu dulu kan belajar lettering ini tadi cerita pakai brush pen gitu kan, belajar selama 2-3 bulan itu langsung akhirnya udah ngerasa bisa bikin font gitu-gitu. Nah, bisa kasih tahu tipsnya Mas, caranya biar belajar lettering bisa cepet paham kayak gimana. Soalnya aku sendiri itu justru malah dulu ngerasa susah Mas, susah banget belajar lettering itu. Aku butuh waktu sampai kurang lebih setahun lah itu yang sampai benar-benar bisa, oke, aku bisa ini lettering gitu. Nah, kamu tadi proses belajarmu cepet. Aku juga beberapa kali memperhatikan kamu itu salah satu yang bikin aku penasaran itu apa aja bisa Mas, ilustrasi jago, terus font juga keren, tapi cepet gitu loh Mas bikinnya. Makanya ini mungkin yang nggak cuma aku ya, mungkin banyak orang yang penasaran juga. Ternyata kamu nggak cuma cepet ketika proses pembuatan, tapi cepet belajarnya juga gitu loh. Kalau proses pembuatan tadi kan kamu sudah cerita atau kalau itu sudah terbiasa ketika kerja di percetakan tadi, akhirnya kebiasaan ngerjakan sesuatu cepat. Nah kalau belajar itu gimana? Caranya waktu itu gimana? Pas belajar lettering itu kok bisa cepat paham itu gimana? Apa dulu yang dikulik, terus habis itu kemana, habis itu kemana? Nah itu loh mungkin bisa membantu buat teman-teman yang pengen belajar lettering cepat. Oh gitu. Kalau dulu tuh aku pertama belajar itu kan dari kaligrafi brush pen itu loh. Kayak gitu. Nulis ya, nah aku nguliknya dulu kan ada itu loh, kalau di YouTube kan ada dulu tuh aku lupa apa channelnya siapa, terus dia tuh ngajarin itu loh, ngedrill itu loh yang kayak gini, ini repetisi itu loh beberapa kali. Ya kayak gitu naik, juga sih awalnya kayak gitu. Turun gitu ya. Iya, itu cuman kayaknya ini tujuannya cuman buat itu deh, apa biar tangan tuh bisa menggoreskan secara konsisten kayak gitulah. Pokoknya aku belajar kayak gitu. Terus setelah itu aku cuman memahami bentuk-bentuk anatomi yang pas gitu aja sih. Itu jadi, kamu belajar yang drill brush pen naik turun tadi itu berapa lama kira-kira Mas? Paling sebulan. Belajarnya itu nggak selesai dalam waktu 3 bulan. Makanya 3 bulan itu aku cuman tahu kalau bikin anatominya kayak gini, terus flow-nya itu kayak gini, cuman gitu-gitu aja sih, cuman memahami itu. Tapi sampai sekarang juga masih belajar style-style yang lain ya itu. Cuman aku tuh kalau di seni rupa itu ada yang namanya estetika itu loh Mas. Yang penting kalau aku nggak pernah baca buku sama sekali, nggak tahu teori sama sekali. Aku cuman melihat bentuk, aku identifikasi bentuknya itu, aku pelajari. Oh kalau pas pas bidang yang vertikal tuh pasti lebih tebal, terus kalau yang horizontal itu pasti lebih tipis kayak gitu. Pokoknya aku cuman lihat-lihat aja, terus biasanya sih aku lihat sesuatu. Kalau dulu tuh pas belajar itu aku lihat di itu loh, di Instagram, terus hashtag lettering itu kan banyak banget. Nah itu aku nyoba bikin semirip mungkin sama karyanya orang. Biasanya aku tuh dari dulu belajarnya kayak gitu. Kalau udah jadi itu kalau pas kita nyontoh, kita udah tahu. Jadi kan kita harus
buat sama persis kayak yang dicontohnya itu loh. Lah nanti otomatis kayak memori otak itu bakal ngerekam, oh ya ketika aku gores ini berarti kayak gini ya. Kayak gini kayak gitu terus. Jadi banyak nyontoh terus banyak ngapalin kayak gitu aja. Berarti daya tangkap visualmu itu luar biasa ya Mas ya. Maksudnya nyontek-nyontek gitu. Ya, ini bukan dalam konteks buruk ya, karena kan lagi belajar toh ya. Iya. Itu cepet ya, jadi sekali kayak melihat ngelihat karya orang gitu, udah langsung tahu ini cara buatnya kayak gimana gitu, terus langsung buat aplikasikan terus disempurnakan gitu-gitu terus ya. Iya, jadi kayak gitu loh Mas, ATM loh, material modifikasi ya. Setelah udah gitu kan kita mau misalnya tulisan kata-kata apa gitu, misalnya hustle gitu, kita buat hustle, terus kita eksplorasi kalau dibuat tulisan yang lain apa gitu, kita eksplorasi dari stylenya itu. Pokoknya pakemnya itu ada di yang kita pelajari itu tadi loh. Jadi ya enggak, menurutku kalau gimana ya, mungkin aku udah suka dulu sih, maksudnya kalau beberapa desain yang aku nggak suka juga aku pelajarannya susah, kayak UI UX ini dulu pernah belajar, cuman nggak terlalu sempat kayak layout kayak gitu kan aku nggak terlalu pinter ya layout itu. Kayaknya ngeselnya itu di ilustrasi ya, itu apa-apa yang berhubungan dengan nyoret. Nyoret ya gitu. Iya. Kalau layout itu kayaknya gimana ya, terlalu sistematis kayak gitu loh, harus mempertimbangkan ini. Kalau lettering terus ilustrasi itu kan lebih ke ekspresi ya, apa yang kita suka itu kalau dituangkan di kertas itu kan seneng banget ya. Gimana ya rasanya, aku juga jelasinnya susah sih kayak gitu tuh. Feeling ya kayaknya ya. Kesan ini kok membuat sama menyusun sih Mas. Kalau layout itu kan menyusun ya. Kalau lettering itu kan membuat ya, dari nggak ada jadi ada gitu kan. Kalau layout itu kan semua objeknya sudah ada, kita yang atur kan gimana bagusnya gitu toh. Nah ini menarik, ini luar biasa. Jadi belajar sesuatu itu bisa cepet kalau prosesnya benar ya, maksudnya step-step belajarnya benar ya. Jadi kayak kamu tadi kan belajarnya drill dulu ya, naik turun beras itu ya. Nah, mungkin kesalahanku dulu di situ. Aku dulu belajarnya nggak kayak gitu. Aku asal nulis aja, ngabisin brush pen gitu loh, Mas. Terus. Ya, tapi nggak bagus-bagus hasilnya gitu loh. Karena aku nggak tahu yang benar itu kayak gimana, nggak tahu gitu loh. Kok aku nggak gitu ya bikinnya ya. Aku sudah nyoba nyontek, cuman kok nggak gitu ya hasilnya gitu. Nah, itu ternyata memang karena cara belajarnya salah, jadi lama gitu loh. Iya. Tapi mungkin tiap orang itu belajarnya beda-beda sih kayaknya loh. Nah iya makanya. Iya. Jadi ya mungkin aku memang kalau dari ceritamu tadi ya, aku bisa berkaca pada diriku ke belakang, aku memang kayaknya proses belajarnya lama gitu loh. Nah ini tadi ternyata kamu cerita ada beberapa tips-tips rahasia untuk belajar sesuatu secara cepat, ya memang harus tahu gitu loh, belajarnya itu ya yang benar gimana, stepnya awalnya harus gimana gitu ya kan. Dengan gitu kan kita untuk menuju ke yang kita mau bisa lebih pasti lah, seenggaknya meskipun nggak cepat itu lebih pasti gitu loh ya kan. Kayak tadi kamu drill kan sebulan sudah paham alurnya, langsung step selanjutnya gitu. Nah drill itu kan juga yang bisa dipelajari kan. Ada beberapa huruf yang sama ya. Kalau kayak A sama D sama G itu kan lengkungannya juga sama semua itu. Terus L nanti bisa jadi apa ya? L itu bisa jadi D-nya itu yang belakangnya D itu, terus G itu bisa jadi G. Benar. Jadi nggak semua harus dipelajari ya. Itu ambil dari pas kita nulis awalan tadi itu aja diterapin kayak gitu sih. Kayak jadi aku nggak terlalu dipahami polanya ya. Polanya aja gitu. Apa yang bisa berulang, apa yang harus dibentuk ulang dari awal gitu ya. Terus sama itu ketika huruf disusun jadi sebuah kalimat atau kata itu komposisinya itu bisa pas ya kayak gitu loh. Itu kan berkaitan sama estetikanya itu loh. Nah itu yang dipelajari kalau aku sih itu. Selama huruf itu enak dipandang itu udah bagus sih menurutku.
Aku nggak tahu teori, maksudnya step by step buat belajar lettering itu aku nggak sama sekali nggak itu. Ya, aku ini sebenarnya males justru orangnya menarik baca kok. buku tuh. Iya, malah justru cara belajar yang unik gini kan yang nggak banyak orang bisa, nggak banyak orang terapkan, Thomas. Soalnya kan ya orang taunya belajar ya metodenya dari turun-temurun zaman kita sekolah kan ya, belajar dari buku, dari guru, gitu kan. Nah, sementara ada beberapa orang yang punya cara sendiri buat belajar sesuatu dan memang terbukti lebih cepat gitu loh. Contohnya kan kamu sudah menjalani toh. Nah, ini mungkin bisa dilakukan sama teman-teman yang lain juga gitu. Nah, tadi kamu kan awal-awal kan belajar letteringnya dari brush dulu ya. Nah, terus brush dulu sih. Kapan momen ketika kayak sudah harus dinaikkan levelnya menjadi digambar gitu? Kapan kamu sudah mulai bisa mensketsa huruf itu tanpa harus pakai brush pen dulu? Paham kan maksudnya, Mas? Jadi kan, ya kita tahu anatominya brush pen itu, tapi dengan teknik lettering gitu ya. Iya, di sketsa bener-bener di garis kayaknya sketsa gitu, nggak yang nulis lagi. Itu kapan dan gimana caranya bisa paham ke situ gitu loh. Oke, ini kayak gini bisa digambar, nggak harus semua ditulis gitu loh. Gimana tuh, Mas? Oh, itu karena ya itu dari brush pen itu kan kita otomatis kan tahu ya di mana huruf yang harus tebal dan harus tipis itu loh. Iya, benar-benar. Jadi anatomi brush pen itu sebenarnya kan apa ya, kalau dilihat-lihat itu huruf kayak apa Roman kayak gitu kan juga anatominya dari brush pen ya kayaknya ya. Oh iya. Jadi basicnya itu kayak gitu semua. Kayak ini cuman aku lihatnya ya, nggak tahu teori yang sebenarnya tuh kayak apa, nggak tahu. Iya. Nah terus kayak apa ya, pokoknya penerapannya dari anatomi brush pen-nya itu loh, kayak aku tuh lihat tuh kayaknya semua huruf tuh kayaknya dari situ sih. Nah pas ketika aku belajar brush pen itu otomatis kan ya kerekam di memori ya, apa ya, di mana yang tebal, mana yang tipis kayak gitu loh. Oh iya benar. Nah, terus disesuaikan sama komposisinya aja sih. Kadang itu kalau pas lagi iseng itu Pak, yang di mana bagian tebal itu harus tak bikin tipis gitu bisa. Yang penting komposisinya tepat. Nah, kalau aku sih itu sih paling penting itu estetika itu loh Mas, pokoknya tuh. Yang penting enak dipandang kayak gitu. Nah, iya. Biasanya kategorinya apa? Di titik mana kamu bisa bilang, oke, ini sudah cukup, sudah enak dipandang. Itu biasanya pas apa? Apa pas komposisinya sudah seimbang, atau pas bentuk hurufnya sudah kamu suka, atau mungkin ada hal lain apa kira-kira? Kalau aku belajar dari Adil itu yang penting kalau buat font atau buat lettering itu yang gampang dibaca pokoknya. Kalau mudah dibaca berarti udah bagus. Itu poin pertama. Poin kedua itu tata letak, kayak misalnya kalau huruf script itu kayak ada swas-swasnya, lah itu buat penyeimbangnya itu loh. Jadi kayak misalnya ada huruf K terus dikasih apa variasi swas, lah itu buat kalau aku cuman buat penyeimbangnya gitu loh. Penyeimbang komposisi. Komposisi kan ada biasanya membentuk kotak gitu kan. Iya. Kan ada beberapa huruf yang melenceng-melenceng lah. Kita apa isi yang negatif space-nya itu pakai swatch ya gitu loh. Ya kayak gitu. Iya, benar. Nah, ini tadi swatch ini berarti fungsinya selain sebagai estetika juga penyeimbang komposisi gitu ya. Ya, kalau aku sih gitu. Beberapa kalau lihat fontku, lihat cover di fontku biasanya kayak gitu buat kalau kayak ini Mas, apa kayak huruf terus dikasih outline, dikasih shading, kan kamu juga sering toh dikasih shading begini. Itu ada teknik khusus apa memang sekedar variasi aja, dan itu bisa dipelajari nggak? Kira-kira tekniknya gimana kalau mau belajar mengembangkan lettering dari yang cuman flat aja gitu ya? Iya. Bisa jadi sampai ada bayangannya terus dibikin cekung ke dalam atau apa, itu teorinya kayak gimana biar ya gini deh, segampang paling gampang cara belajarmu dulu biar bisa bikin kayak gitu gimana? Oh gitu, iya. Ya, itu penerapan dari gambar, sebenarnya itu penerapan dari gambar bentuk Mas sebenarnya. Dari arah menentukan arah cahaya sama
gimana cara membuat visual itu menjadi lebih hidup itu dibuat 3 dimensi kayak gitu. Nah, gimana caranya membuat agar visual itu terlihat 3 dimensi lah, itu pakai itu teori kontras nilai itu loh, kayak di seni rupa itu ada teori. Aku nggak ngerti ini Mas. Iya enggak. Maksudnya kontras nilai itu kan jadi ada arah cahaya. Kalau arah cahaya dari samping otomatis shadow-nya di kiri bawah kayak gitu. Kalau dari atas kayak gini lah. Itu penerapan dari itu yang dipelajari aku pas gambar itu. Ya otomatis tinggal diterapin aja. Oh, huruf yang kalau mau dibikin 3D kayak gitu ya itu penerapan dari itu aja sih, Mas. Oh, berarti itu kan kamu sebenarnya sudah menguasai teori di kepalamu ya, kayak ini cahaya. Iya, teori yang ditari-tari sendiri sih sebenarnya enggak. Itu iya tuh. Menarik itu ya, itu yang sebenarnya langka kan. Orang-orang kadang nggak bisa menerjemahkan buat bisa dimasukkan ke kepala gitu loh, Mas. Iya. Nah, itu kan yang biar bisa masuk ke kepala itu gimana itu? Iya. Kamu bisa memahami gitu tanpa harus kayak baca sesuatu atau enggak mendalami teori-teori yang sifatnya formal gitu, tapi hanya dengan melihat bentuk langsung bisa paham gitu. Oh, cahaya begini gitu. Dari menggambar bentuk berarti ya menggambar bentuk itu iya, pencahayaan. Yang penting itu kok lighting sama itunya jadi kontras nilai kayak itu tadi loh. Jadi kontras sama mana yang terang, mana yang gelap kayak gitu loh. Nah, itu bisa diterapin itu bisa aja. Banyak ya. Iya. Cari kalau dulu belajar bisa jadi macam-macam. Iya, dulu kan belajar juga pas di seni rupa itu kan belajar anatomi tubuh kan. Nah, di situ kan juga penerapannya juga sama dari arah pencahayaan itu kan. Jadi sebenarnya itu kalau berkaitan dengan visual itu kalau aku yang penting kita bisa kita bisa cari tahu bentuknya itu loh, kita mulai menerjemahkan bentuk di kepala gitu loh. Kayak gitu loh. Kalau cahaya gini berarti dari sana ya, kayak gitu. Nanti terekam sendiri di sini dulu. Nah, itu emang berarti ini kapasitas orang udah masuknya takdir sih Mas kayaknya sih. Pemahaman visualmu itu berarti luar biasa. Kamu tuh bisa menerjemahkan benda dengan 3 dimensi terus tuangkan ke coretan gitu loh Mas. Nah, itu kan nggak semua orang bisa ya. Jadi kayak misalkan disuruh gambar sepatu, itu ada orang yang gambar sepatunya cuman flat dari samping gitu. Sedangkan kamu bisa kayak itu bisa muter-muter gini loh Mas di kepalamu Mas. Terus kamu udah tinggal segini, screenshot. Terus kamu tinggal nyoret di kertas, itu kayak cuma fotokopi aja dari kepala ke kertas gitu kan. Iya, Nah, dulu itu aku juga belajar gambarnya itu kan dari Randy itu Mas. Aku lihat gambarnya, dia itu ilustrator yang bisa memanfaatkan warna yang sedikit tapi bisa membuat bentuk itu jadi 3 dimensi, pokoknya bisa jadi bentuk yang hidup itu loh. Kalau aku lihatnya Randy itu kayak gitu sih. Nah, aku belajar dari situ, ternyata kayak gini. Oke, sebentar kita berhenti dulu baca komen. Monggo kalau minum ya Mas. Iya, monggo silakan. Ada Novi Soldado, Daim cool. Poninya membahayakan. Kenapa semuanya bahas poni saya toh ya? Ada yang aneh apa ya? Rambutku nggak sewajarnya orang pada umumnya tah. Next Spencer and Son dong. Waduh, saya kalau sama Mas itu banyak bercandanya daripada seriusnya, males. Lah aku dulu juga lihat-lihat lettering vintage itu kan juga dari itu Spencer itu salah satunya dulu masih DKD itu kan. Ya, beliau memang referensinya ke sana sih. Iya, keren vintage sih. Banget. Nah, ini ada yang nanya Mas. Saya sering kesulitan mengatur konsistensi jarak per hurufnya. Adakah tips menurut Mas Bangkit? Nugi Nur Zahid. Kesulitan mengatur konsistensi jarak per huruf. Kalau itu kan kalau itu hubungannya sama ini ya. Kalau misalnya kalau buat lettering, kalau aku biasa aja ya.
Jarak pandangnya itu di agak dijauhin Mas. Kalau sekitar mungkin 2 meter atau 3 meter masih terbaca itu udah tepat lah itu kayak. Kalau aku hitungannya kayak gitu. Siap. Biasanya kalau pas kemudahan dibaca juga ya. Iya. Jadi nanti itu feeling aja sih kayaknya. Kalau menentukan jarak itu nggak ada patokan pasti sih menurutku. Apa gini ya? Apa kalau misalkan itu mudah dibaca dari jarak jauh itu juga masih kebaca enak, itu berarti sudah enak apa kayak gitu? Apa belum tentu? Iya. Kalau aku sih biasanya kalau pas nyeket itu mataku itu tak sipitin kayak gini, kalau masih terbaca itu udah pas kayak gitu loh, hitunganku itu kayak gitu. Oke. Kalau sipitin itu kayak huruf yang blur ya, kayak blur gitu kan? Iya enggak? Lah itu kalau ngeblur itu masih bisa, terbaca, ya udah. Itu mungkin bisa dipakai tipsnya tuh Mas, baik untuk lettering maupun untuk font ya, untuk Mas Nuki Nur Zahid. Seru sih itu, bagus juga. Dengan dilihat dari jauh itu tadi juga sangat membantu ya. Namanya tulisan dari jarak yang kecil kan biasanya kalau udah kebaca ya udah benar. Itu kayaknya di ilmu logo-logoan juga ada deh. Tapi saya nggak pernah belajar itu juga nggak pernah. Kalau Bangkit gift Mas opo-opo iso Pak Guru Seni Rupa. Wah Pak, kamu guru toh Mas? Ya kan dulu pendidikan seni rupa harusnya jadi guru aku. Tapi tidak memilih untuk jadi guru. Nggak bisa jadi guru. Dulu tuh sempat kan ada program PPL itu apa ya? Singkatannya pokoknya itu tugasnya buat apa? Sebelum tugas akhir itu kita harus 3 bulan ngajar di SMP atau SMA itu loh. Pas di situ itu kayaknya wah aku nggak mampu ya jadi guru. Kamu dulu waktu itu ngajar SMP SMA itu ngajar apa Mas? Seni rupa? Seni rupa, menggambar kayak itu dulu. Ya, cantik-cantik nggak Mas anak SMA-nya? Enggak. Tuh kata Mas Randy tuh, guru earningnya sithik ya Kit. Guru earningnya sedikit ya. Ya enggak juga sih, yang banyak juga banyak sih. Ya iyalah sedikit lah, ngapain? Asik. Kalau mau earningnya banyak di ruang guru, sama Iqbal. Iya. Oke. Ini aku pengen nanya lagi perkara ilustrasi. Kamu tadi kan, font dulu biar selesai dulu. Ini tadi kamu bilang kan lettering sama font masih banyak yang pengen kamu pelajari. Nah, kira-kira apa sih sampai sekarang yang kamu merasa belum dikuasai gitu, Mas? Masih ada kurangnya itu di bagian mana kira-kira? Kalau aku sih belum pernah bikin body text sih, Mas. Kayak tahu kan body text yang itu tuh kayaknya belum pernah tak bikin dan aku nggak begitu tertarik bikinnya sih. Harusnya nih harus ya paling nggak nyoba lah sekali 2 kali, tapi kayaknya tuh kalau body text itu sistematis banget itu loh, kayak harus terbaca di ukuran tertentu kayak gitu. Wah aku kayaknya itu ini lebih kompleks di prosesnya kayaknya ya, enggak mungkin lebih panjang kali ya. Lebih nggak ke ekspresinya itu loh. Kalau script kayak gitu display itu kan lebih ke ekspresi loh. Iya. Itu ya udah aku ngeblanknya cuma di situ, males aku sistematis kayak gitu tuh. Susah. Mungkin itu salah satu yang bikin kamu nggak tertarik, soalnya nggak ada ruang untuk berekspresi mungkin ya. Iya benar. kayak ada batasan-batasan yang harus dituntaskan kayak gitu loh. Iya. Harus teori, kayaknya teoritis banget. Buat huruf O harus begini gitu ya. Makanya. Seniman woy. Ya nggak terlalu seniman. Oke, tapi ada niatan untuk ke arah situ ya Mas ya, belajar untuk bikin body text. Ini udah mau habis ya? Enggak apa-apa, nanti disambung lagi kalau tiba-tiba putus. Iya. Nanti sama ya, kamu yang mulai duluan ya Mas. Siap. Nanti nggak muncul gambarnya lagi soalnya aku. Iya. Yuk. Iya, masih ada kan Mas yang tadi Mas? Bisa tak download kan nanti ya kira-kira ya? Bisa, Slide yang tadi udah kamu save kan? Tak save. Oh ya siap, mantap. Oke, lanjut. Tadi kita sedang membahas body text ya.
next-nya akan menuju ke sana ya berarti ya. Kita tunggu saja teman-teman body text dari Mas Bangkit yang mungkin ada Mas Gilang yang lebih tahu. Oh, Mas Gilang, Spencer and Sons. Halo Mas. Mas Gilang tadi ada yang request suruh live sama kamu Mas, tapi saya nggak mau Mas. Karena kamu bercanda terus, saya males. Sorry ya. Dulu tuh belajarnya dari Mas Gilang itu berarti. Oh enggak, jadi kalau aku itu ini Mas Gilang itu nggak mau ngajarin Mas, nyebelin orang itu. Oh. jadi cuman ngasih tahu aja. Jadi pas saya ceritanya itu pas saya main ke Bandung, waktu itu ngelamar kerja ke Bandung. Iya. Nah, habis itu kan ketemuan sama dia ngobrol-ngobrol. Terus, Yan, udah daripada ngelamar kerja, bikin phone aja kayak saya. Dikasih tahu gini gitu. Nah, terus habis itu, oh ya udah. Wah, gimana Mas? Keren tuh ya. Ajarin saya, Mas. Aku bilang gitu kan. Nah, kata Mas Gilang, ya udah kamu kalau mau belajar sini ngekos di Bandung sebulan. Lah gimana toh nggak bisa aku ngekos di Bandung sebulan ya. Keluarga aku gimana? Kalau nggak belajar sendiri. Ya mau nggak mau akhirnya aku belajar sendiri. Orangnya nggak mau ngajarin soalnya. Ditanyain online gitu ya nggak mau dijawab. Diguyoni terus, dibecandain terus. Oh. emang terus rusuh. Terus nguliknya dari mana dulu? Jadi aku ceritanya dulu belajarnya itu akhirnya aku menemukan teman belajar bareng-bareng. Jadi bukan aku saling ngajari tapi teman belajar bareng-bareng. Kamu kalau tahu namanya Mas Fahrizal Tawakal, Twikolabs. Oh tahu, Twikolab ya tahu. Ya, aku dulu belajarnya pertama kali maksudnya belajar phone lab itu sama beliau. Jadi barengan gitu loh, saling tukar-tukaran file. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Coba periksa. Oh gitu. Ya itu selama sebulan lebih itu aku tiap hari itu chattingan aja sama dia. Ada progres aku. Misalkan dia nemu, ini bisa diginiin, aku dikasih tahu. Ini bisa digituin, aku dikasih tahu apa tak ganti kasih tahu gitu-gitu. Ya sampai lama-lama akhirnya pas mulai ada beberapa yang kita sama-sama mentok, aku kenal sama Dexar Majestic. Iya, tahu. Nah, tahu. Dexar ini luar biasa open sekali. Dia sangat-sangat seneng ngajarin orang gitu loh. Jadi pas aku nanya itu semuanya langsung dijelasin detail gitu. Ya udah, jadi kalau itu belajarnya dari mana ya? Wah, nggak tahu, soalnya dia jauh lebih duluan dari aku sih. Soalnya Dexar itu dia skripsi kuliahnya aja itu bikin font. Oh gitu ya. Iya, jadi itu tahun berapa ya itu? 2013 ya? 13. Nah, 13. Oh, itu baru lulus kuliah tuh. Nah, itu kalau misalkan tahu fontnya Dexar Majestic yang namanya Roverd, ROVERD, covernya warna kuning. Nah, itu sebenarnya tugas skripsinya dia yang akhirnya dijual fontnya. Iya. Oh, kalau sama Erik yang orang Bali itu kan juga awalnya ilustrasi kan? Iya, Mas Erik itu ya ilustrasi yang akhirnya ikutan belajar font juga. Beliau juga ngulik sendiri sih lebih. Tapi memang mulainya duluan aku karena pas aku bikin font, beliau masih ilustrasi. Terus gimana ceritanya kayaknya ngobrol sama teman-teman font yang lain juga, akhirnya tiba-tiba bikin font juga gitu. Iya. Sama Radit juga ya, Ardian Radityo ya. Wah, kalau beliau itu senior itu sudah sangat-sangat senior. Aku juga pas sebenarnya aku sudah tahu orangnya, cuman begitu pas sama-sama main phone baru ngobrolnya nyambung gitu loh. Karena dulu senior sekali loh, jauh gitu kayaknya. Iya. Nah, itu pas baru sama-sama itu mainan kayaknya mulai mainan desain itu 2008 kayaknya ya Mas. Iya, beliau juga soalnya memang ilustrasi juga. Ilustrasi juga dari dulu. Pun sepuh Bapak itu juga soalnya. Iya, aku beberapa kali main ke tempatnya dulu, sering cerita sama Mas Ardian. Iya. Iya, seru kok orangnya, suka guyon juga. Nah, mungkin kalau misalkan di Bandung itu ada Mas Gilang Spencer ini, nah kalau di Jogja itu mungkin ada Mas Radit. Senior tapi seneng guyon gitu Mas, nggak mau serius orangnya itu. Iya, ngegame, sukanya ngegame dia Mas. Doyan ngegame. Oh ya, ayo lanjut lagi di ilustrasi. Oke.
Kan tadi font itu yang pengen kamu kembangkan. Nah, kalau di ilustrasi, yang mana sebenarnya bidang yang sudah sangat kamu kuasai? Ada nggak yang pengen dikulik lagi? Ilustrasi apa gitu mungkin? Atau nggak pengen ada cita-cita punya project apa gitu di ilustrasi mungkin? Nggak, apa kira-kira? Belum ada planning sih kalau sekarang, kalau ilustrasi itu. Ilustrasimu sekarang ya sesuai dengan apa yang sudah berjalan aja masih ya? Iya, aku kayaknya udah nyaman, udah mentok kayak. Iya. Ya pokoknya berkaitan dengan ilustrasi buku, terus. Tapi sekarang udah buku ya udah jarang banget Mas. Kalau misalkan ilustrasi itu kan biasanya erat hubungannya sama style ya Mas ya? Iya. Caramu menentukan style itu gimana Mas kira-kira Mas? Ada tips-tips nggak? Wah, style aku aja nggak punya style kok. Apa nggak terlalu yang spesifik kayak Tony Midi itu kan stylenya engraving terus kayak gitu konsisten satu itu enggak sih. Kalau aku tuh biasanya kalau ada gambar yang bagus wah diterapin aja di gambarku kayak gitu. Misalnya ada ya kayak gitu flyer kemarin apa lihat-lihat flyer wah ini kayaknya digabungin sama ilustrasiku kayaknya masuk sih terus aku buat kayak gitu. Jadi nggak terlalu maksudnya aku nggak mau yang fokus satu itu aku nggak bisa sih fokus satu itu kayak membosankan kayak gitu loh tadi itu. Oh iya betul. Bosan kayak gitu Mas. Jadi harus apa yang baru terus dicoba kayak gitu. Cuman ya kayak gitu semua. Jadi cuman ilustrasi vektor kayak gitu. Line art. Terus warna di blok, ada gradasi kayak gitulah. Ya kayak gambar-gambarnya Basir kan. Iya, esport itu yang sering kamu buat itu Mas. Nah, punya ini nggak sih Mas? Kayak apa ya istilahnya ya? Logo esport itu poin-poinnya itu harus kayak gimana kira-kira? Ada nggak tips-tipsnya? Siapa tahu ada teman-teman yang pengen main logo esport juga. Iya. Sebenarnya kalau sekarang itu nggak terlalu spesifik harus kayak gini ada pakemnya gitu nggak sih. Kalau aku sih dulu pas belajar itu yang penting kalau dilihat dari visualnya itu kan logo esport itu yang penting line art-nya itu tebel kelihatan tebel terus apa ya mendominasi lah apa line art-nya itu. Oh line art-nya dominan ya. Bikin line art-nya esport itu dengan ada tambahan shading itu tanpa harus diwarnai itu udah kelihatan bentuk apa arah cahayanya itu udah kelihatan. Nah, tinggal nanti ditambah apa elemen warna yang lain. Nah, itu cuman memperkuat biar lebih lebih bentuknya lebih tambah menarik lagi gitu aja sih. Yang pokoknya penting itu tebel gitu ya line artnya itu biasanya sih kayak tebel gitu terus itemnya banyak gitu ya. Terus kalau pemilihan fontnya Mas, kira-kira font-fontnya biasanya yang suka menjadi andalanmu ketika bikin logo esport itu font-font kayak gimana aja? Ya itu tadi, kalau aku nentuin font itu berdasarkan bentuk dari ketebalan outline-nya itu loh. Jadi nanti disesuaikan ketika outline-nya segini ya, cari font yang tebelnya segini itu otomatis kalau aku udah nyampur sih Mas. Ini menarik ini. Nah, gitu ternyata tekniknya ya. Iya. Maksudnya disesuaikan dengan ketebalan outline-nya tadi ya. Itu biar kelihatan seimbang ya berarti ya. Ya, komposisi tadi. Terus kalau misalnya logo yang kelihatan ya dari ciri-ciri bentuk visualnya kalau logonya sedikit agak sangar itu apa? Milih font yang apa ujungnya lancip. Tapi kalau yang lebih ke banyak garis yang lengkung kayak gitu pilih font yang apa rounded itu loh. Iya. Bentuknya tumpul itu loh Mas. Nah, gitu sih. Sesuaiin aja sama flow apa ya flow bentuk garis-garis apa outline-nya itu sama gambar apa sih yang misalnya gambar kalau pas apa logo-logo yang agak sedikit feminim itu ya biasanya aku pakai font script kayak gitu yang bouncy atau apalah bold kayak gitu bold script soalnya logo aku kalau ngelihat logo e-sport itu kadang kan biasanya aku mikirnya itu ilustrasinya kebanyakan hewan-hewan gitu Mas ya kayak kepala hewan atau apa. Nah ternyata makin kesini apalagi kalau melihat ilustrasimu yang logo e-sport itu kan
bisa apa aja tuh Mas, kamu kan kayak pernah gambar Zeus gitu kan yang Iya, orang, iya. terus gambar apa hewan-hewan juga gitu kan, terus Iya, robot mungkin. Tapi itu iya. semua bisa feel-nya sama itu tadi loh. Ya makanya aku nanya kenapa ini apa sih poin-poin yang harus ada di logo esport itu kok bisa kayak gitu gitu loh. Seolah-olah kayak wah, ya udah ini logo esport gitu walaupun apapun ilustrasinya gitu. Oh gitu. Kalau Nah, ini apa sih ya menarik kayak ini. gitu tuh. Jadi ya mungkin bentuk visualnya emang di konsep kayak gitu terus, jadi mau mau prosesnya dari inkingnya itu kayak apa, terus apa pilih warna yang apa kontrasnya lebih lebih apa lebih tajam lagi, lebih kontras lagi kayak gitu, Kamu terus pernah nggak Mas sama eksperimen bikin logo esport yang tapi yang agak beda banget gitu daripada logo esport yang lain gitu? Apa yang biasanya kamu bedakan Mas? apa ya. Coloringnya Kalau aku lebih atau ketebalannya Kalau aku lebih dikecil itu sih dipikirin apa gimana? logo, kalau logo itu lebih kompleks ya, nggak biasanya kan kalau emang dari dulu itu sport logo itu biasanya itu ya yang tadi loh apa yang outline-nya tebel, terus Iya, iya. warnanya paling berapa warna lah, 2 warna 3 warna. Kalau Hmm, aku nggak, hmm. biasanya tak campur-campur apa, terus nanti detailnya kayak buat senapan kayak gitu, nanti ada detailnya lebih detail lagi. Kalau aku kayak gitu sih mas. Ya, sekarang Berarti udah banyak banget yang kayak gitu tuh. ilustrasi logo esport itu masih banyak yang mau ya, meskipun detail ya. Soalnya kan logo setauku dulu banyak orang bilang Iya, katanya logo tuh harus simple, tapi ternyata justru iya. malah kalau di esport teorinya beda ya, yang detail-detail gitu malah bisa jadi nilai tambah ya. Nah itu gara-garanya ke bawah dari ilustrasi dulu tuh. Aku kalau bikin ilustrasi itu yang lihat aja postinganku yang paling awal-awal itu aku pakai digital painting pernah, terus pokoknya detail-detailnya itu lah itu ke bawah ke logonya itu loh. Jadi biasanya kalau orang yang sering bikin gambar detail terus suruh bikin gambar yang minimalis kayak itu susah mas, itu pasti ke bawah, kalau sedikit-sedikit pasti ke bawah itu kesan pengen ngulik-ngulik, pengen ngutik-utik lagi itu loh. Iya, gemes pengen Iya, nambahin terus gitu ya. biasanya kayak gitu sih. Banyak kan orang kayak gitu Oh, aku oke tahu. oke ya ya ya. Itu ke Permasalahannya bawah mas. begitu ya. Iya, Soalnya kalau aku kemarin ngobrol sama si Home of Us, ilustrator juga, iya. itu dia bilang kalau dia kan gambarnya simple. Nah, itu teorinya lucu juga itu. Kalau misalkan orang gambar sudah selesai, biasanya bilangnya apa yang kurang. Lah ini kalau dia udah selesai apa yang lebih. Jadi dikurangin. Iya. Iya, Ternyata memang teorinya beda ya, soalnya karena tujuannya beda. iya, Dia pengen bikin yang simple banget, iya. ini emang yang Tapi kalau detail emang gitu. by order ya emang gitu sih, menyesuaikan selera konsumen juga sih, selera pemesannya juga sih. Ya udah dibikin detail terus maunya ternyata yang simple. Kadang bikin simple, oh Hmm. ternyata maunya yang detail. Kalau by order kayak gitu. Nah, tapi kan aku sekarang udah jarang ya. Jadi kalau buat marketplace ya sesuka aja sih. Sesuka Tapi selera kalau selera aku. kalau logo-logomu yang detail juga banyak peminatnya, Mas. Logo yang detail tadi. Banyak sih. Banyak. Banyakan mana sama yang simple? Ya nggak tahu sih kalau dihitung-hitung. Ya mungkin sama Oh, lah. oke Karena oke udah oke banyak oke oke banget ya oke. mas. Ya 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 ya. Terus kan sekarang ini kamu tak lihat-lihat juga sudah merambah ke dunia YouTube nih, mulai makin sering nih upload-uploadnya. Itu iseng Nah, aja sih itu. ya itu apa? Ada hal apa yang diincer di situ? Mungkin itu sebagai mediamu buat apa? Atau memang ada mbok targetkan untuk sumber pemasukan tambahan atau gimana? Kan macam-macam Nah, loh tujuannya orang-orang iya. ber-YouTube. Kalau yang pertama itu kan sering emang apa ya, banyak teman-teman yang sering tanya mas kalau apa pokoknya tentang apa teori apa maksudnya teknik-tekniknya kayak gimana itu lewat DM Instagram itu kan banyak banget, dan beberapa pertanyaan itu kan sama, sebenarnya intinya sama. Nah, daripada aku jawab satu-satu mending tak bikin video. Terus yang kedua Oh itu ya cuman ya. buat portofolio aja sih. Mungkin orang cuman lihat karyaku aja ya, karya yang udah jadi gitu, kayaknya nggak terlalu asik buat ditonton karya udah jadi lah. Biasanya kan kalau kalau orang luar itu kan lebih mementingkan prosesnya. Kalau dia Ya melihat ya. proses, wah kayaknya enak banget nih apa
susah banget ya. Mungkin perhitunganku kayak gitu. Mungkin suatu saat kalau ada mungkin ada klien atau ada orang yang mau order itu bila tak linkkan ke YouTube itu loh. Maunya sih kayak gitu. Jadi enggak dokumentasi proses lah ya. Iya, cuman buat dokumentasi itu aja biar klien tuh percaya. Sekarang kan ilustrator, desainer itu kan banyak banget kan, Mas. Jadi ya gimana ya? Aku cuman mau memperlihatkan prosesnya itu kayak gimana gitu aja sih. Oh iya. Biar lebih unggul daripada desainer lain gitu aja. Iya. Ada nilai lebih lah ya yang ditawarkan. Nilai plus. Benar. Oke. Ini tadi media, berarti tujuanmu ber-YouTube salah satunya adalah jadi inspirasi saya juga ini, Mas. Karena kan saya juga baru mulai YouTube, Pak. Oh iya. Ya. Tapi tadi kayaknya ada 2 channel deh kayaknya. Ian Wismoyo itu ada 2 ya kayaknya. Nah, itu ceritanya gini. Yang dulu itu sebenarnya yang satu lagi itu tak buat nyanyi-nyanyi, Mas. Oh. Iya. cuman gara-gara sudah berkarir serius di industri, akhirnya biar tidak mengganggu branding, kita hapus semua yang nyanyi-nyanyi. Oh gitu. Dan terus saya kenapa upload yang desain-desain ini di akun YouTube yang satunya, karena maksudku biar satu email gitu loh, Mas. Karena ini emailnya sama email kerjaan. Biar loginnya itu satu gitu, nggak ribet. Oh gitu. Ya tujuannya itu, makanya ada 2 sebenarnya. Nanti yang satu tak ganti jadi akun fake aja buat komen-komen hate gitu, Mas. Nanti aku tak jadi hater semua aja, Mas. Karya sampah gitu kan nanti, Mas. Oh iya. Biasanya kalau yang itu rame sih kayak gitu, Mas. Iya, nanti kita pura-pura musuhan aja, Mas. Iya, jadi biar rame gitu. Nanti kan sama-sama naik. Nah, nanti habis itu baru collab. Jadi itu keren. Tekniknya kayak gitu sih, banyak kan emang. Iya. Bentar. Ini nggak ada yang komen ya? Kayaknya. Ya udah, tak lanjut. Jadi tadi kan media untuk ngajar, karena banyak beberapa orang yang bertanya, dan biar bisa enak jelasinnya dari video. Dan itu media yang kamu pilih adalah YouTube pada akhirnya. Terus biar bisa ngasih lihat proses, supaya klien itu bisa lebih percaya dan bisa menambah nilai dari karyamu sendiri. Iya sih. Yang terpenting itu sih, Mas, portfolio. Aku juga ngelihat ini ilustrasi-ilustrasimu di YouTube itu luar biasa ya, Mas. Kamu kayak gambar mobil itu nggak pakai tracing loh. Aku sampai kaget, ini orang ngecat loh mobilnya, istimewa kok panjen. Dewa ini. Kan aku kadang itu mikir gini, Mas, kalau misalkan mobil gitu itu kan benda ya. Benda yang sudah ada bentuk aslinya gitu loh. Kalau aku sih untuk misalkan aku ngilustrasi untuk nyeket kayak gitu itu aku takut, Mas, karena nanti takutnya ada informasi yang tidak ketangkep itu loh. Makanya aku kalau udah benda aku lebih baik tracing, jadi nyari foto yang pas gitu-gitu. Oh gitu. Nah, kamu ini kalau mobil bisa nyeket itu loh, luar biasa. Ya Allah, orang ini gambar mobil nyeket loh, wah ngeri ya. Tapi selama ini YouTube sampai sekarang sudah mulai dapat uang belum, Mas, dari YouTube, Mas? Belum. Kan syaratnya kan sekarang kan 1.000 subscribe sama 4.000 jam ya selama setahun di YouTube. Nah itu aku nggak pernah berhatiin itu sebenarnya. Banyak soalnya yang bilang berubah-berubah, katanya nanti ada peraturan baru apa gitu, tambah banyak apa gimana gitu, tambah susah apa gimana. Sering gitu, Mas. Jadi makanya aku nggak pernah merhatikan gitu. Alah, ya udah. Gitu. Oke. Tapi ada rencana, Mas, untuk YouTube-mu dibikin lebih serius lagi, dikembangin untuk bisa jadi sumber duit juga gitu. Ngevlog mungkin atau apa gitu. Kalau ngevlog sih enggak, Mas. Ya kalau sekarang welcome to my guys gitu. Enggak pede sih aku kayak gitu. Oke. Ya makanya sekarang sih YouTube juga nggak terlalu yang konsisten ngupload. Oh nggak dijadwalin gitu ya, enggak sih. Ini aja udah 2 minggu nggak upload. Kadang tuh males ngeditnya. Aku kan kerja sendiri, jadi nggak banyak yang kalau masih ngerjain font, ngerjain logo itu udah waktunya udah kesita banyak. Kalau YouTubeku lebih tak pakai buat live sih, Mas.
Oh, live ya? Iya, dibanding kayak aku malah justru merepot kalau misalkan ngupload video kayak proses gambar terus kudu diedit dulu gitu. Aku repot. Iya. Nah, kalau live itu kan enaknya gitu ya. Kita live sejam, selesai tinggal di save. Tuk. Nggak makan memori komputer, langsung mengudara di YouTube. Nah, aku membuat YouTubeku kayak gitu niatnya. Kedepannya pengen tak buat mediaku buat nge-live aja gitu. Paling uploadannya ya kayak video gini, nanti tak upload ini ke YouTube gitu. Oh gitu. Nah, aku ya pengen gambar-gambar proses-proses kayak kamu gitu. Cuman aku kan jelek Mas. Aku culun gambarnya nggak bagus. Aku ilustrasi nggak ada. Enggak, soalnya kan tiap orang kan emang beda-beda ya. Nggak harus dipaksakan bisa sih sebenarnya. Iya Mas. Aku ngelihat karya-karyamu ya Allah nangis aku Mas. Sedih. Makanya aku tadi pas mau interview kamu itu wah minder aku wah ini sangar wong sangar ya enggak Mas. Iya. Ini rencana ke depanmu apa Mas? Kira-kira apa? Yang mungkin yang belum terwujud atau yang sedang dipersiapkan ke depannya apa yang berhubungan sama lettering font atau ilustrasinya mungkin atau YouTube-nya mungkin ada project-project yang ya aku kan nggak tahu, siapa tahu kamu mau bisa jadi bikin clothing atau bikin kedai kopi kan aku ya nggak ngerti kan, siapa tahu gitu. Barangkali ada rencana-rencana gitu. Kak, yang paling dikit paling cuman mau bikin website buat jual fontku itu kan. Sekarang marketplace sudah mulai itu kan Mas. CM aja sekarang lisensinya juga udah parah sih. Maksudku mau buat marketplace punya platform sendiri itu. Jadi nggak tergantung sama marketplace, pengennya sih gitu ya. Oh, website tapi marketplace Mas jatuhnya. Apa cuman jualan produkmu aja? Ya jualan produkku. Maksudnya nggak tergantung sama marketplace. Kalau sekarang kan tergantung sama marketplace tuh. Itu aja. Tak pikir kamu mau bikin marketplace Mas. Kalau mau bikin marketplace kan aku bisa ikut Mas. Nggak tahu sih soal itu. Iya. Mau bikin loh Mas rame-rame gitu Mas sama teman-teman di Jogja. Kalau mau bikin marketplace nanti aku ikut. Aku ikut aku. Lah kan udah ada itu Epemera itu kan join di situ juga kan. Loh, aku kan bukan pembuat font Mas di situ. Lah terus aku copywriter. Jabatanku di situ Iya. copywriter. Mantap ya. Tapi bahasa Inggrisnya keren sih. Aku nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Nah itu kan gini Mas, kebetulan mengisi kekosongan aja. Jadi yang lain bikin fontnya canggih-canggih, sedangkan aku kan nggak canggih. Kebetulan kok ilmu yang lain kepake gitu loh. Jadinya kan diajak lumayan. Tapi dulu belajar bahasa Inggris kayak gitu dari mana? Maksudnya pendidikan formal gitu atau emang suka? Oh ya enggak juga Mas. Macam-macam sih. Nonton film atau dengerin lagu kayak gitu dulu. Ada ya cerita nggak enak sih sebenarnya. Bapakku dulu lumayan galak Mas kalau masalah bahasa Inggris. Disuruh ngerjain disuruh kelas 3 SD itu disuruh translate lirik lagu gitu loh Mas. Kalau salah dimarahin gitu. Jadi dikasih kamus. Oh gitu. Gitu. Iya, zaman dulu itu gitu awalnya. Terus lama-lama belajar dari lagu, nyanyi-nyanyi. Kalau itu ibuku sering ngajarin nyanyi dari lagu gitu. Jadi dulu itu aku itu bisa nyebutnya, tapi aku nggak ngerti artinya gitu. Kayak lagu Westlife itu aku bisa nyanyiinnya pas SD, tapi aku nggak ngerti artinya gitu. Oh gitu ya. Ya, terus bapak ibunya guru? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Akhirnya guru bahasa Inggris ya. Enggak. Ya terus akhirnya lama-lama tambah pas udah mulai kayak SMA gitu-gitu ya. Terus mulai lulus SMA itu ya wajar sih, biasa aja sama kayak orang-orang nonton film, baca buku, terus ya gitulah internet. Ya itu biasa, cuman ya mungkin saya pernah ada cerita dengan bahasa Inggris jauh sebelum orang-orang mulai belajar. Mungkin kayak gitu, jadinya lebih terbiasa sama bahasa Inggris. Ya itu juga karena dipaksa ya, aku juga nggak ngerti. Aku nggak tahu juga aku dulu dipaksa apa enggak. Pokoknya ya disuruh, tak lakukan gitu aja. Tapi emang sering dipakai? Apa? Tapi emang sering dipakai buat percakapan sama orang kayak gitu, emang harus sering di itu ya?
Enggak. Aku malah nggak bisa dibilang hampir nggak pernah Mas ngomong bahasa Inggris intens, bisa dibilang ya kayak dalam waktu setengah jam sejam itu hampir nggak pernah. Aku terakhir dulu itu kayak gitu tuh nyoba sama klienku tahun-tahun 2012-13an dulu ada klien yang lumayan akrab. Terus aku pengen belajar bahasa Inggris gitu loh. Ayo video call yuk, aku pengen belajar gitu. Nah kebetulan beliau bersedia. Jadi aku di situ pertama kalinya aku ngobrol sama orang dalam waktu yang lama tapi pakai bahasa Inggris. Itu ya pusing Mas, muter-muter 2 kali Mas, rasanya kayak kita nerjemahin gitu ya? omongan kita sendiri gitu loh di sini. Iya. Tapi itu sudah lama gitu sekali ya? Mas, jauh banget udah 2012-13an sampai sekarang udah jarang kayak gitu. Jadi bahasa Inggrisku lebih ke ngetik aja kalau sekarang yang lebih sering pakai. Gitu ya. Hasilnya kalau disuruh ngomong ya belum tentu lancar gitu. Ini ada yang nanya Mas, gitu. Yeah. Cara membuat lisensi font gimana Mas? Nah, kalau lisensi font itu tinggal itu aja ya, cari referensi lisensi di marketplace itu bisa, terus di web font itu bisa dipelajari aja apa klasifikasinya, harga segini untuk kebutuhan ini berapa kopi kayak gitu sih. Ya di mix saja dari situ, mana yang lebih cocok buat fontmu aja kayak gitu. Karena kan sebenarnya ini kali ya Mas ya, itu kan sebenarnya terserah kita ya nggak tahu. Iya toh? Iya, terserah kita harusnya kan. Nah, harganya juga terserah kita. Peraturan mungkin, berapa harus digunakan berapa kopi juga terserah kita sih itu. Iya, itu mungkin ada referensi aja pertimbangan gitu ya. Ada pertimbangan font yang apa? Si ini pakainya segini, si ini segini. Oh iya. Si ini segini gitu ya. Ya, berarti bagus juga itu. Membuat lisensi font sebenarnya terserah kita sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau Mas Bangkit lisensinya lebih pelit atau Mas ini lisensinya lebih ramah gitu, ya itu terserah orang-orangnya masing-masing. Jadi tiap-tiap orang lisensinya bisa beda-beda gitu ya. Jadi dikembalikan ke Mas sendiri, Mas Priyo Hans. Coba nanti disesuaikan sama kemauannya Mas sendiri. Terus untuk masalah spesifikasi si lisensinya bisa nyontek dari marketplace yang sudah ada gitu. Oke. Wah, ini kayaknya live-nya jarang yang nanya ya. Ya. Dari tadi followerku dikit Mas soalnya. Lah aku juga dikit Mas. Oke. Kalau misalkan ada yang pengen mau memulai di marketplace ilustrasi terus sama mau belajar font, saran dan tips dari kamu apa Mas kira-kira Mas? Kalau ya yang penting kalau mau di marketplace tahu dulu apa yang mau dijual. Misalnya kalau saya kan sport logo template, jadi ya belajarnya logo template dulu. Setelah nanti udah gabung di marketplace nanti tahu apa peluang-peluang apa lagi bisa dicoba lagi. Yang penting tahu dulu apa yang dijual, terus ya kalau bisa dimatengin ya. Maksudnya sekarang kan desainer itu kan udah banyak banget menurutku ya itu. Ini menurutku pribadi, desainer itu udah banyak banget. Terus yang penting itu karyanya itu menonjol dari yang lain. Otomatis kualitasnya lebih kalau bisa lebih ditingkatin lagi daripada kualitas yang lain. Kan kebanyakan ada beberapa desainer yang nyepam gitu loh Mas. Maksudnya main kuantitas. Jadi cuman upload yang banyak aja tanpa tebar benih semuanya diajar. Iya kayak gitu. Kalau mau kayak gitu ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau aku sih terserah aja mau milih jalan kamu yang pilih berkualitas sedikit. Benar. Iya kan? Itu kan pilihan ya, nggak ada pastinya kan. Ya tiap market pasti ada kok yang kayak gitu, ada yang main kualitas, kuantitas kayak gitu tuh pasti ada ya. Kamu terserah mau pilih yang mana, tapi kalau bisa sih kalau aku lebih ke kualitasnya ya, biar nanti kedepannya itu lebih bagus lagi. Maksudnya ya gimana ya, namanya visual itu yang dilihat kan ya visualnya, otomatis kalau visualnya bagus itu bertahannya kayaknya lama. Kalau prediksiku sih kayak gitu. Kembali lagi ke visualnya ya, karena memang dari secara keseluruhan tetap secara visual yang dijual ya. Iya. Soalnya kalau kuantitas sebanyak apapun kalau
menurutku ya mungkin penilaian atau apa pemahaman orang mungkin beda-beda mungkin ya pendapat orang. Tapi kalau banyak pun kalau nggak bagus juga buat apa itu loh. Jadi mending bikin yang dikit aja tapi yang unik ya, paling nggak unik sih Mas kalau aku sih. Unik mau sama kayak yang lain tapi ada pembedanya gitu aja lah. Jadi satu step lebih bagus sedikit lah paling nggak. Ini. Nanti kalau ada yang bagus bikin yang bagus lagi kayak gitu aja sih kalau aku. Ya itu tadi kalau di market terus kayak gitu. Terus kalau di font ya mungkin apa ya banyak itu sih tergantung kalau kamu mau buat font yang mau mungkin dalam tanda kutip idealis atau mau di style itu aja ya silahkan nggak apa-apa. Cuman kalau mau ikut market ya silahkan pelajari market. Tiap marketplace pasti ada bedanya sendiri-sendiri marketnya lah, itu silahkan dipelajari aja kalau bikin font. Ya, yang penting ya dari segi teknisnya harus menguasai dulu ya paling enggak font siap jual itu kayak gimana sih. Soalnya kemarin itu ada di grup Belfont itu ada yang wah aku sehari bisa 5 font kayak gitu lah. Kalau 5 font tapi nggak bisa dibaca kan buat apa gitu loh. Ya emang ada marketnya cuman ya mungkin itu peluangnya sedikit kurang atau optimal gimana ya. Kurang optimal. Iya. Makanya apa ya keunikan sama ya itu sih. Kadang font yang meletot atau font-font yang nggak beraturan tapi kalau nemu estetikanya nemu keunikannya kan juga bisa jadi bagus kan Mas. Benar. Ya, itu yang penting punya itu lah. Kalau aku bikin karya itu yang penting kamu tahu tahu estetikanya aja sih. Yang penting estetika itu sih, keindahan visualnya itu yang buat jadi pertimbangan yang itu. Ya udah itu kembali lagi ke visual ya. Iya. Oke, mantap. Ini coba kita sambil santai-santai. Bentar Mas, aku tak ngambil air dulu. Oke. Kalau di dalam nggak bisa ngerokok ya? Iya ya Mas. Aku sebenarnya ya ada mainan vape-vapean gitu, cuman belum tak bersihin, belum tak isi. Males. Ini yang nonton sampai saat ini ada 13, ini di angkanya yang saya nggak tahu kalau di kamu mungkin beda Mas. Sama ya. Nah ini sambil menunggu mungkin 3-5 menit, siapa tahu ada yang nanya, monggo. Kalau sudah nggak ada yang nanya nanti kita tutup dulu, sudah video kedua soalnya ini nanti kalau nyambung lagi takutnya keputus di tengah-tengah nggak enak, jadi kita cutnya 1 jam ya berarti ya, satu video itu 1 jam. Satu video 1 jam. Monggo kalau ada yang mau nanya-nanya sambil nunggu ada yang nanya, mungkin kamu ada yang pengen buat tanyakan ke aku? Gantian. Aku cuma mau pengen tanya itu loh. Aku bingung lah, aku itu riset loh. Nanya kamu itu aku riset loh. Pertanyaanku tak tulis semua loh. Sumpah. Dari tadi nih aku itu berarti aku lagi nulis. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan niat menghargai orang yang diajak bicara berarti. Wah, iya. Gimana tadi? Kamu penasaran apa, Mas? Kalau Konstantin sama akun sendiri itu emang yang ngerjain akun sendiri itu Mas Ianto. Kalau Konstantin sama temennya atau ada tim sendiri yang khusus ngerjain Konstantin, terus Mas Ian nggak ikut ngerjain fokus di akun sendiri? Konstantin itu aku berdua sama temanku namanya Mas Abdillah, dan sampai sekarang masih berdua. Jadi memang benar-benar berduaan. Nah kalau di akunku yang sendiri itu ya aku sendirian aja gitu. Tapi semenjak Konstantin sudah mulai serius, di akunku sendiri aku hampir bisa dibilang sudah nggak pernah tak sentuh gitu loh. Kayak setahun aku paling upload cuma 2-3 kali. Kalau Konstantin itu ada targetnya gitu. Sebulan berapa pon gitu ya? Sebenarnya nggak target sih, cuman memang kita kerja setiap hari gitu loh, yang benar-benar kayak ngantor di studio gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada target kalau memang fontnya
selesainya lama, ya sudah dikerjakan aja terus gitu loh. Yang kan tiap hari dikerjakan kan selesai nggak selesai. Tapi sekarang udah jarang upload ya kayaknya. Ya soalnya ini yang lagi kita kerjakan agak sulit fontnya, jadi panjang prosesnya Mas. Nah itu banyak ditinggal-tinggalnya, makanya jedanya lumayan lama gitu. Soalnya ini ya Mas, menuju tahun 2020 ini memang agak ada perubahan kemarin di cara kerjanya. Jadi pengen mulai spesifik gitu loh Mas, bikin fontnya itu yang benar-benar risetnya itu yang detail gitu loh. Ini tuh jelas diarahkan untuk kemana, itu spesifik banget gitu loh, dari segi bentuknya apa, penggunaannya itu benar-benar yang pengen spesifik banget gitu loh. Walaupun secara teknis mungkin nggak seberapa heboh ya, maksudnya nggak yang kayak body text gitu-gitu yang anatominya gini-gini, mungkin nggak terlalu ke situ, cuman mungkin lebih dikuatkan ke arahnya mau kemana fontnya gitu. Karena bosen juga Mas kalau ngelihat di marketplace sekarang ke situ-situ lagi rata-rata. Wedding script itu ada yang fashion yang vintage, handpick itu handpick CM itu kayaknya sama kayak gitu semua. Iya, nah itu makanya ada sedikit bosan dan mungkin menyadur dari kalimatmu tadi ya, pengen beda aja gitu. Dan kayaknya gini menyenangkan sih menurutku. Ya kayak kemarin contohnya font yang terakhir dirilis itu pertama kalinya aku di Konstantin sama temenku ini bikin slab serif gitu, yang serifnya tebel tapi bodinya kurus gitu loh. Itu kan agak eksperimental kan, maksudnya nggak wajar kan. Ya tapi menyenangkan gitu Mas, jadi pengennya bikinnya kayak gitu-gitu lagi ke depannya, yang unik-unik gitu loh. Berarti itu salah satu alasan kenapa Konstantin nggak fokus di satu style gitu ya, kayak Mas Gilang sama Ilham Heri itu kan fokus di vintage kayak gitu ya. Kenapa kok malah milih beberapa style kayak gitu, nggak fokus satu vintage kayak teman-teman yang lain di sana? Soalnya kalau di Konstantin aku sama temanku ini benar-benar sebenarnya bisa dibilang itu seleranya jauh berbeda Mas. Dari selera ketika bikin sesuatu sampai selera kayak apapun ya, dengerin lagunya itu beda jauh gitu loh. Nah, aku sengaja tidak ingin menyamakan itu gitu loh. Justru biarin aja beda gitu loh. Kayak temanku ini, Mas Abdillah ini, dia seneng vintage-vintagean, dia seneng banget. Dia suka bikin ke arah situ gitu loh. Iya. Kayak yang vintage, dan terbukti Konstantin juga beberapa kali bikin font yang vintage-vintage juga sebenarnya gitu loh. Iya. Nah, sedangkan kalau aku lebih sukanya kan yang nuansanya itu, referensiku pasti kalau nggak fashion musik udah Mas, dua itu pokoknya referensiku, nggak lain gitu. Nggak bukan. Jadi nggak ada harus itu ya, nggak ada harus satu style aja, fokus nih di situ terus, itu enggak ya. Jadi tetap memperhatikan trennya itu ya. Aku fokus ke industrinya, bukan stylenya. Jadi yang industri yang tak fokus itu fashion sama musik gitu. Jadi aku tuh risetnya lebih gini Mas, kayak di Spotify itu kan setiap hari Jumat itu kan selalu ada lagu-lagu baru ya. Semua lagu di dunia baru itu rilisnya kan hari Jumat. Nah itu new release itu tak pantau album artworknya itu kayak gimana. Font-font yang dipakai itu lagi kayak gimana. Terus kalau enggak aku ngeliat video-video klip YouTube artis-artis yang baru. Video klip lagu artis-artis baru gitu. Biasanya kan di antara video klip itu nggak mungkin seluruhnya video kan, pasti ada selipan-selipan teks atau apa. Nah itu mereka pakai teks apa gitu. Terus kalau fashion itu aku yang ngeliatinnya kayak brand-brand fashion luar yang gede-gede itu mereka lagi campaign apa, terus lagi ngeluarin artikel kayak apa, itu mereka mengemasnya secara visual tuh kayak gimana. Nah di situ pasti kan ada tipografi kan, nah itu pakai fontnya kayak gimana. Itu biasanya poin-poin risetku. Jadi ya memang beda sama kayak aku, hampir bisa dibilang jarang riset ke yang benar-benar marketplace font gitu. Karena aku takutnya nanti aku bikin kayak gitu loh sama. Gitu ya. Tapi ya aku tidak munafik ya. Aku beberapa kali juga melakukan bikin sesuatu yang kayak persis apa yang lagi rame di marketplace itu ya. Karena kan namanya bisnis berdua harus ada uang yang berputar kan. Jadi mau nggak mau sekali dua kali harus ikuti tren juga, mesti tren di
font ya, tren di marketplace yang kita sedang mainkan ya, bukan tren secara keseluruhan. Iya sih. Makanya aku sebenarnya salut loh itu sama orang-orang yang konsisten di satu style itu. Maksudnya dia bisa fokus loh. Kayak gitu. Makanya aku kemarin kan pas di Bellman-nya live-nya Bellman kemarin sama Ilham Heri kan aku tanya itu, Mas kalau emang hidup dari karya gimana sih itu buat nyimbangin antara kepuasan idealisme sama itu maksudnya finansialmu itu kayak gimana ya kalau kayak gitu tuh gitu loh. Mungkin kan beberapa orang ada yang punya idealis di satu bidang terus dia finansialnya dari bidang lain, misalnya punya bisnis apa, mungkin gitu kan bisa ya. Oh, aku dapat duit dari bisnisku ini, terus yang bidang ini aku fokusin ke idealis. Tak kira itu, tapi katanya juga masih belajar itu gimana itu PR-nya buat biar seimbang antara idealisnya kepuasan idealis sama materinya itu loh. Kan juga namanya juga hidup dari karya kan harus harus mempertimbangkan itu juga. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Nah, aku pengen tahu orang-orang yang bisa di satu style itu kayak gimana ya, di strateginya itu kayak gimana. Mungkin itu ini Mas, mungkin kalau Mas Ian kan enggak, berarti kan Mas Ian kayak saya kan. Iya, aku mungkin kalau aku lebih ke gini, gitu metode bisnisnya yang mungkin bisa fleksibel, tapi karakter yang nggak berubah gitu, Mas. Oh gitu. Bisa ya, bisa pahami ya, Mas. Iya. Kalau metode bisnisnya yang berubah, tapi karakternya nggak berubah kan gini contohnya. Misalkan kayak taruhlah aku punya style lettering vintage gitu, terus aku jualan fontku vintage. Nah, aku fleksibel dengan metode bisnisnya. Jadi aku sewaktu-waktu kalau bikin clothingan desainnya kayak gitu, kalau aku misalkan bikin kedai kopi, brandingnya bakalan vintage gitu, kan berarti metode bisnisnya yang fleksibel kan. Karakternya kan nggak berubah. Nah, itu mungkin kita bisa tetap menyematkan idealisme kita di setiap bisnis yang fleksibel ini tadi. Oh gitu ya. Iya. Dengan karakter yang tidak berubah itu kan cukup menyenangkan toh. Maksudnya untuk orang yang idealis itu cukup menyenangkan. Kayaknya sih gitu kalau menurutku ya. Iya. Nggak tahu udah ada yang melakukan apa enggak ya, nggak tahu. Kayaknya sih itu. Ya, kayaknya tiap orang itu pasti ada alasannya sendiri-sendiri. Maksudnya ada strategi, mungkin ada kayak gitu perhitungannya mungkin sendiri-sendiri. Kalau aku sih emang belum nemu perhitungannya ya, mungkin kalau punya style satu itu mungkin lebih gampang dikenal karena udah ada punya signaturenya ya, maksudnya udah punya kalau Mas ini wah ini udah pasti karyanya dia nih kayak gitu loh. Kan lebih fokus. Kalau aku kan enggak, maksudnya apapun yang masih istilahnya kayak masih dicoba-coba gitu loh. Kalau aku masih kayak gitu. Kalau aku sih tadi kalau misalkan di font malah justru tak balik. Bisnisnya yang idealis tapi stylenya yang fleksibel. Jadi kan kayak tadi fashion sama musik itu kan selalu berubah-berubah. Makanya styleku fleksibel, tapi bisnisnya nggak berubah gitu Mas. Kalau di font aku gitu, tak balik gitu. Jadi kalau yang idealisme di luar mungkin dibalik lagi, bisnisnya yang fleksibel, karakternya yang gitu. Iya. Berarti ada itu ya, ada caranya sendiri-sendiri ya berarti tiap orang. Iya bener, kan kita nggak tahu Mas kalau misalkan nih ya, contohnya nih kalau misalkan Mas ngelihatnya siapa gitu, taruhlah orang ini idealis banget ya, dia bisa bikin style yang benar-benar spesifik dan bisa bertahan hidup gitu-gitu, padahal fontnya lagi nggak rame. Lah kita nggak tahu, siapa tahu di balik itu dia main saham Mas. Iya tuh. Nggak tahu juga tuh. Nah nggak tahu tuh. Ada sesuatu yang kita nggak tahu itu sih. Makanya jangan plek-plekan menganggap apa ya kayak itu benar tadi bilang semuanya udah masing-masing gitu loh. Pada akhirnya kan kembali lagi ke kenyamanan toh ya. Iya sih. Benar-benar. Aku dulu pas awal-awal bikin font juga gara-gara memang aku referensinya awal-awal dikasih tahu sama Mas Gilang, jadi aku sempet tuh ada masanya berusaha ngikutin bikin font yang vintage kayak Mas Gilang gitu. Tapi ternyata nyala tidak ke situ Mas. Tapi mungkin kayak kalau dulu itu emang pasarnya pas vintage ya, kayak yang dibilang Ilham Heri itu enggak ya? Nggak tahu juga sih. Aku soalnya ya momennya akhirnya nyerah dan nggak tak dalami gitu loh Mas.
Oh gitu. Iya, akhirnya nyerah dan nggak tak dalami urusan vintage-vintagean itu, cuma sebagai menikmati aja kalau lihat. Tapi aku nggak berusaha ngulik lebih dalam lagi. Ya. Aku kalau bikin display buat Konstantin yang font vintage dibikinin sama temenku, displayku pasti biasa aja mas, karena aku nggak megang basicnya gitu loh, soulnya nggak megang gitu. Iya, biasa aja pasti vintage-nya. Nggak kayak Ilham yang benar-benar ornamennya itu, wah ini semua maksudnya. Sangar banget ya itu. Ini tuh ada ilmunya ini semuanya ini gitu. Makanya. Saya sampai kayak teksturnya itu kelihatan banget loh, kayak kesan tuanya itu dapet itu loh. Iya. Kayak font-fontnya Ilham Heri itu keren ya. Aku salut sih itu. Ya itu tadi tapi masing-masing kan ya. Aku juga ngeliat gitu ya. Tak nikmati aja ya, sama kayak ilustrasimu mas, aku sangat menikmati gitu loh, lihat ilustrasimu yang nyeket mobil nggak pakai left trace nggak pakai tracing itu luar biasa menurutku sih, top itu. Tapi kan aku kan nggak harus berusaha untuk bikin kayak gitu juga toh. Aku sekedar menikmati aja nggak apa-apa gitu. Oke, ini kayaknya udah cukup panjang ya. Ini kita langsung cek aja, tadi ada yang nanya, Ubay Hamas lebih seneng main font logo type mas. Oh, maksudnya lebih seneng main font apa logo type? Kalau aku itu sih, kalau logo type itu lebih ke project. Kalau aku, kalau ada project aja ngerjain logo type, itu pun juga nggak sering sih, cuman ada beberapa yang order. Tapi kalau fokusnya sih font sih ya, buat produksi. Soalnya hampir 5 bulan ini aku malah jarang ngerjain order mas, jadi fokus buat font fokus aja ke produk, sama ya? logo. Siap. Logo tab itu jarang banget sih aku, logo tab. Oke. Ya itu tadi kayaknya tiap orang ya beda-beda itu kok, apa hokinya di mana. Ada yang nggak hoki di font tapi logo tabnya kenceng banget gitu. Ya mungkin aku lagi hoki di fontnya aja sih. Kalau pas font sepi ya mungkin ya logo tab. Iya. Aku saling mengisi aja kok mas aku mas. Benar. Kalau ada yang sepi itu juga yang santai aja. Benar itu kayak Mas Bangkit, santai aja pokoknya. Semuanya dijalani sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Font sepi ya udah ngilustrasi gitu loh. Kalau ilustrasi sepi ya udah bikin font gitu loh. Iya benar. Santai toh? Oke, pertanyaan terakhir ya. Jalan sih aku. Sebelum menutup pembicaraan, dari lettering, font sama ilustrasi, kalau disuruh pilih cuma satu, kamu milih apa mas? Ilustrasi tetepan mas. Aku udah kesel ilustrasi. Luar biasa, keren, top. Aku nggak bisa gambar gitu. Sehari nggak gambar itu nggak bisa aku mas. Wah, jadi rutinitas itu. Keren mas. Oke, siap. Ditunggu konten-konten ilustrasimu mas. Aku juga tertarik. Nggak cuma letteringmu, ilustrasimu. Nah, kamu adalah salah satu orang yang tak kenal bisa bikin segala macam dengan nggak cuman cepet, tapi bagus banget. Dan nggak cuman bagus banget, tapi cepet juga. Oke, terima kasih mas ya. Sudah. Beneran. Nah, kalau aku tidak ada poin khusus yang tak minati dari kamu ya, aku ya males mas interview mas. Oke. Terima kasih mas ya atas waktunya dan kesediaannya untuk diobrolin. Oke. Buat teman-teman, nanti ini akan saya upload ke YouTube saya. Jadi kalau misalkan sudah bisa ditonton, nanti saya kabari di Instagram saya dan mungkin Mas Bangkit sendiri juga nanti akan nge-share. Siapa tahu berguna buat follower. Ini tak simpen lagi ya berarti ya? Iya, simpen lagi. Jadi nanti dua-duanya tak download terus tak sambungin gitu mas. Oke, terima kasih ya. Selamat beristirahat, selamat berkegiatan. Oke. Yuk.